Cowok ini tiba-tiba bangun di kerangkeng besi. Tanpa baju, dia bingung ada di mana. Pas nengok sekitar, dia melihat banyak kurungan serupa berisi orang-orang malang yang bakal segera dijual jadi budak. Tapi Jin sama sekali nggak peduli dengan situasi ini. Begitu seorang gadis bandit datang memberi makan, dia langsung berdiri dan merobek jeruji besi itu, seperti kertas. Melihat besi kokoh hancur begitu mudah, gadis itu langsung syok dan ketakutan setengah mati. Dia sangat takut bakal langsung dihabisi di tempat. Tapi bukannya menyerang, Jin malah menyembuhkan lukanya, dan mengetahui kalau gadis ini terpaksa membantu komplotan bandit karena adik kecilnya disandera. Bentar Jin langsung memutuskan untuk membantai seluruh bajingan itu. Pintu kayu keras itu dihancurkan, hingga melayang jauh bersama si bandit pertama. Jin sama sekali nggak peduli meski dirinya sedang telanjang bulat. Nggak masalah, dia menghabisi mereka satu persatu, menyisakan tumpukan bandit babak belur. Bandit yang panik nggak punya kesempatan, habis semua. Jin terlalu cepat dan kuat bagi mereka. Akhirnya, dia berhadapan dengan bos mereka. Bajingan yang dianggap sangat kuat di dunia ini, bahkan gak berani melawan balik. Melihat bagaimana Jin membantai anak buahnya, bos itu memohon ampun dan bertanya apa yang dia inginkan. Budak dan uang bukan masalah. Jin langsung membantai sisa bandit dan berjalan mendekat. Si bos bandit bingung setengah mati. Dia tidak paham kenapa kekuatan spiritualnya macet dan kenapa cowok telanjang di depannya ini bisa sekuat monster. Jin menatapnya seolah dia cuma serangga menjijikan, dan si bajingan ini akhirnya sadar kalau dia sedang dalam masalah besar. Dia pun lari buat mengeluarkan kartu as, terakhirnya kandang berisi monster buas. Si bos bandit yakin kali ini Jin bakal mampus. Monster itu menerjang, tapi Jin menahannya dengan sangat mudah. Si bajingan langsung melongo syok. Seumur hidup, dia belum pernah melihat manusia menahan serangan langsung monster pakai tangan kosong. Ternyata fisik Jin itu tidak normal, dan itu baru permulaan. Berikutnya, dia mengeluarkan kekuatan dewanya dan langsung melenyapkan monster itu dengan tembakan laser energi raksasa. Begitu monster itu lenyap, dia berbalik ke si bajingan itu untuk memberinya pelajaran yang sangat setimpal atas semua dosanya. Tapi sebenarnya, dari mana sih asal kekuatan gila si Jin ini? Semua bermula 100 juta tahun lalu. Bencana dahsyat melanda bumi dan menyapu bersih hampir seluruh populasi manusia. Semua petaka ini bermula saat sebuah virus misterius mulai bermutasi di tubuh para hewan, mengubah mereka menjadi monster mengerikan dari dunia lain yang kemudian dijuluki Corruptors. Hanya dalam beberapa tahun, wabah menyebar sangat cepat hingga 99% populasi manusia musnah tanpa sisa. Sisa-sisa manusia yang bertahan berjuang mati-matian di garis depan untuk memberikan perlawanan terakhir. Sial, taktik perang biasa tak berguna melawannya. Karena putus asa, manusia mulai bereksperimen pada sesamanya, dan dari sekian banyak percobaan, Jin Sudu menjadi satu-satunya subjek tes yang sukses memberikan hasil nyata. Bersamanya, para ilmuwan menciptakan virus penangkal berupa mesin nano guna memulihkan lingkungan bumi yang telah rusak parah. Berbekal kekuatan super tak tertandingi, Jin menjadi pahlawan super penyelamat dunia, selalu berupaya melindungi sisa-sisa manusia terakhir yang masih bertahan. Tapi kalian tahu apa yang menyedihkan? Semuanya sia-sia karena mereka terlambat dan sisa manusia terakhir pun ikut musnah. Tanpa ada lagi yang bisa dilindungi, hidup Jin pun seakan kehilangan arah. Dia merasa gagal menjalankan misi utamanya, atau setidaknya itulah pendapat temannya, Kagura. Namun, Jin sendiri punya pemikiran yang jauh berbeda. Baginya, selalu ada alasan untuk terus maju. Karena meski gagal menyelamatkan generasi sekarang, dia yakin kekuatannya akan sangat berguna bagi generasi masa depan. Apalagi saat mesin nano terus bekerja keras membersihkan sisa pengaruh koruptor dari alam sekitar, dia optimis bumi pasti akan pulih sepenuhnya, dan dia sangat bersedia menunggu saat yang dinanti itu. Maka dari itu, Kagura memasukkannya ke kapsul hibernasi khusus demi menjaganya tetap hidup selama berabad-abad mendatang. Saat Jin tidur lelap, monster-monster terus menghancurkan bumi kita. Tapi tunggu dulu, setelah jutaan tahun terlewati, barulah efek pemulihan lingkungan global ini benar-benar terasa luar biasa. Makhluk-makhluk mutasi itu pun perlahan mulai punah, memberi jalan bagi spesies baru. Siklus evolusi ini terus berlanjut selama 100 juta tahun lamanya, membawa kita ke masa sekarang di mana 3 makhluk humanoid baru sedang berlari panik menghindari kejaran monster mengerikan. Para penyintas yang panik ini kemudian menemukan sebuah runtuhan kuno dan langsung masuk untuk mencari tempat bersembunyi. Namun monster iblis yang ganas itu mendobrak, masuk menyusul mereka, membuat ketiganya kini tersudut tanpa jalan keluar, dan hanya bisa pasrah menjadi santapan lezat makhluk tersebut. Di tengah keputusasaan, gadis di kelompok itu berteriak histeris.
Dia berdoa agar dewa pelindung desa segera datang menyelamatkan mereka. Ajaibnya, ucapannya terdengar, langsung membangunkan cowok kita yang sudah tertidur lelap di dalam kapsul, tepat di belakang mereka selama 100 juta tahun. Manusia purba ini melepaskan tembakan laser energi, langsung melumpuhkan monster itu di tempat. Tiga bocah bingung ini sama sekali tidak paham apa yang baru saja terjadi, dan keadaan makin kacau saat seorang pria telanjang bulat tiba-tiba muncul. Hal pertama yang dilakukan cowok tangguh ini adalah mencari pakaiannya, yang tersimpan rapi di kotak besi anti peluru buatan temannya, yang bernama Kagura. Begitu menyalakan sistem kuno di laboratorium itu, dia sadar dirinya baru saja melompati waktu 100 juta tahun ke masa depan. Meski sebagian besar datanya rusak karena termakan oleh waktu, sungguh keajaiban mesin ini masih menyala. Tampaknya virus nanomesin buatan Kagura bekerja dengan sangat baik, membasmi para monster perusak sehingga fasilitas penelitian ini tetap utuh terjaga. Dia juga menemukan kubus komunikasi yang ditinggalkan teman lamanya, walau isi pesan di dalamnya masih menjadi misteri untuk saat ini. Dia pun berbalik ke arah penduduk setempat, lupa kalau miliknya yang berharga masih berayun di tiup angin. Sadar ada anak-anak yang memandanginya dengan melongo, dia bergegas memakai bajunya kembali, menampilkan gaya keren yang sama seperti jutaan tahun lalu. Sesaat kemudian, dia keluar bersama ketiga bocah itu, dan langsung dibuat silau oleh teriknya sinar matahari yang menyengat di ufuk timur. Jujur saja, dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seindah ini. Dunia baru ini sungguh luar biasa, sangat berbeda dari reruntuhan kiamat yang diingatnya. Ketiga bocah itu pun bergegas menuntun jalan pulang, memaksa sang dewa pelindung untuk ikut. Sementara itu, cowok kita justru terlalu sibuk menganalisis makhluk aneh macam apa yang sebenarnya sedang dia hadapi saat ini. Padahal secara logika, umat manusia seharusnya sudah punah dan menjadi fosil. Makhluk setengah hewan ini pasti hasil evolusi jutaan tahun, yang bercampur dengan manipulasi tiada henti dari teknologi nanomesin di udara. Ditambah lagi, mereka berbicara dengan bahasa manusia kuno yang persis sama, menandakan bahwa mereka berasal dari keturunan yang serupa. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Jin Shidu, meminta mereka memanggil nama depannya saja. Sebagai gantinya, gadis bertelinga kambing itu memperkenalkan diri dengan nama Hakamafil. Bocah berwajah koala itu bernama Danpo, sedangkan si gadis kucing di sebelahnya adalah Shandy. Hakama memilih menunda obrolan santai mereka, langsung menarik tangan Jin, menjelaskan bahwa desanya sudah sangat dekat dari sini. Dia sangat ingin membawa dewa pelindung mereka pulang, demi mengusir para penyerang. Namun sayangnya, sesampainya mereka di sana, desa tersebut sudah luluh lantak diserang, dengan banyak rumah warga yang hangus terbakar. Shandy langsung histeris melihat kehancuran itu dan berlari kencang dalam kepanikan demi mencari ibunya. Sambil mengamati kerusakan di sekitarnya, Jin mulai menganalisis situasi buruk yang sedang terjadi. Dia langsung menyadari betapa rapuhnya pertahanan desa ini. Dinding batas maupun rumah-rumah mereka hanya dibangun dari kayu biasa. Hal ini membuktikan bahwa peradaban baru ini tertinggal sangat jauh dibanding era manusia modern yang dia ingat. Saat melangkah lebih dalam ke desa, Jin melihat seorang wanita sedang bertarung melawan monster aneh. Hanya dengan sekali lihat, kita bisa tahu dia sudah di ambang batasnya. Jin langsung menyadari bahwa monster yang dihadapi wanita itu sangat mirip dengan koruptor dari jutaan tahun yang lalu. Bukan cuma monster itu yang aneh. Hakama kecil ternyata juga menguasai teknik sihir misterius yang membuat tubuhnya bercahaya. Namun, bantuannya ternyata tidak dibutuhkan. Jin melesat maju dan dengan mudahnya menghempaskan monster itu hanya dengan satu tendangan super keras. Dengan gerakan kilat, dia langsung menggendong wanita parubaya yang terluka itu untuk menjauh dari bahaya, memberikan Hakama celah bersih untuk menghabisi monster tersebut. Memusatkan kekuatan sihirnya, gadis itu menembakkan bola api kecil yang memiliki daya hancur luar biasa, membuat monster itu tewas seketika. Sambil mengamati bangkai tersebut, teori dalam kepala Jin akhirnya terbukti benar. Nanomesin di udara terbukti telah menghilangkan kemampuan regenerasi legendaris milik monster-monster mengerikan ini. Tapi yang masih membingungkannya adalah bagaimana gadis lokal itu bisa mengendalikan nanomesin yang sama. Dugaan sementaranya, penduduk di era ini menyerap partikel nanomesin dari udara dan mengubahnya menjadi sihir penyerang, persis seperti dirinya. Masalah utamanya adalah, dalam sejarah kuno, hanya manusia murni yang mampu mengendalikan teknologi canggih tersebut. Didorong rasa penasaran, dia langsung bertanya kepada wanita yang diselamatkannya, apakah semua orang di zaman ini bisa memakai sihir? Wanita itu agak bingung dengan pertanyaannya, tapi dia menjelaskan bahwa hanya sedikit orang terpilih saja yang memiliki kemampuan itu. Menurut kepercayaan mereka,
Hanya orang-orang yang mendapat berkah kekuatan dewa yang berhak menggunakan keajaiban sihir tersebut. Di desa mereka sendiri, tidak lebih dari 4 orang saja yang memiliki berkah istimewa ini. Jin tidak perlu berpikir keras untuk memahami ini. Kekuatan dewa itu hanyalah cara primitif mereka untuk menjelaskan manipulasi mesin nano. Hakama segera berlari mendekati wanita tua itu, yang ternyata adalah neneknya sendiri. Dia bertanya cemas tentang penduduk desa lainnya, dan lega saat tahu mereka semua sudah mengungsi. Kabar ini membuat ketiganya sangat tenang. Tapi sang nenek sangat khawatir, kenapa anak-anak ini malah kembali ke desa berbahaya? Ini bukannya ikut mengungsi bersama warga. Apalagi monster yang baru mereka lawan itu cuma seekor larva dibanding monster dewasa raksasa yang sekarang sedang meneror wilayah ini. Tiba-tiba, sebuah suara penuh percaya diri memecah ketegangan itu, menenangkan wanita tua itu bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Monster raksasa yang dia sebutkan tadi, pendatang baru ini, yakin bisa membantainya sendirian. Sang nenek terkejut melihat wajah-wajah yang dikenalnya kembali ke zona perang ini dan langsung bertanya tentang nasib penduduk lainnya. Prajurit berambut biru itu menegaskan bahwa seluruh warga sipil lainnya sudah tiba di tempat perlindungan dengan selamat. Ternyata, pria paruh baya yang menemani si rambut biru ini sebenarnya adalah ayah kandung Hakama sendiri. Keduanya pun berpelukan penuh emosi. Tentu saja, sang ayah langsung menuntut penjelasan kemana saja putrinya pergi. Dengan jujur gadis itu mengaku bahwa dia pergi ke pintu tersegel, membuat sang nenek benar-benar terkejut setengah mati. Wanita tua itu sangat marah karena Hakama berani masuk ke wilayah terkutuk seperti itu. Menurut legenda setempat, wilayah di balik pintu itu sepenuhnya milik dewa pelindung desa mereka yang sangat dikeramatkan. Karena Hakama kecil merasa sangat terancam oleh serbuan monster, dia menjelaskan bahwa dia pergi ke sana hanya untuk meminta bantuan sang dewa. Dan, seperti yang dia tunjukkan dengan bangga, sosok dewa dari legenda mereka sekarang sedang berdiri tepat di sampingnya. Tentu saja, neneknya sangat ragu, dan langsung menolak mentah-mentah untuk menganggap pemuda asing ini sebagai pelindung suci mereka. Lebih parah lagi, melihat penampilannya, mereka menganggap pemuda kita ini berasal dari ras rendah. Sehingga gelar suci itu terdengar sangat konyol bagi mereka. Mengetahui hal itu, Shandy kecil mencoba meyakinkan kakak berambut birunya bahwa Jin memang dewa yang asli. Tapi, kakaknya yang penuh prasangka buruk itu langsung membantah ucapan adiknya dengan cepat, menunjuk langsung pada telinga manusia biasa milik Jin. Di dunia mereka, siapapun tanpa ciri fisik hewan dianggap sebagai makhluk kasta rendah. Bagi pria ini, adik kecilnya hanyalah korban kesalahpahaman yang sangat besar karena kepolosannya sendiri. Meski begitu, gadis kecil itu tetap teguh, dengan bangga mengungkap bahwa pria ini mengalahkan monster pengejar mereka dengan sangat mudah. Tidak terkesan, kakaknya meremehkan fakta itu, dan dengan sombong mengeklaim dia juga bisa membunuh monster itu dengan gampang. Beralih ke pahlawan kita yang tampak sangat lelah menghadapi ocehan tidak berguna ini, prajurit berambut biru itu langsung mengancam sang pendatang baru. Menyuruhnya segera angkat kaki dari desa, karena mereka tidak sudi menampung makhluk berdarah rendah seperti dirinya. Si sombong itu berjalan melewati Jin begitu saja sambil terus mengoceh tidak jelas. Dia begitu tinggi hati sampai-sampai secara sukarela mengambil misi bunuh diri untuk menghabisi monster raksasa itu sendirian. Omong-omong, si rambut biru yang sombong ini memiliki nama Sars. Sang nenek tampak sangat cemas melihat keputusan nekat dan impulsif yang baru saja diambil Sars. Dia lalu beralih kembali ke Jin. Walaupun dia tidak peduli siapa Jin sebenarnya, dia sadar akan sangat tidak sopan jika tidak berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Setelah berterima kasih, dia meminta satu bantuan terakhir untuk membantu mengawal anak-anak kembali ke tempat perlindungan yang aman, selagi dia pergi menyusul Sars agar tidak mati konyol akibat kesombongannya sendiri. Sudah diduga, pemuda kita menolak mentah-mentah. Mereka sudah menginjak-injak harga dirinya, dan dia jelas tidak akan tinggal diam begitu saja. Dia memutuskan untuk membuktikan pada mereka bahwa dia bukanlah penonton yang tidak berguna, apalagi dianggap sebagai ras rendah. Adegan beralih ke danau terdekat, tempat bersemayamnya monster raksasa dengan wujud yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Sars akhirnya tiba di lokasi kejadian, dan pria itu sama sekali tidak gentar saat langsung memasang kuda-kuda bertarung. Dengan tombak dialiri petir yang berderak dahsyat layaknya kekuatan Dewa Zeus, dia berlari kencang secepat kilat menerjang monster tersebut. Demi melakukan serangan balasan, makhluk keji itu bahkan tega menggunakan keturunannya sendiri sebagai senjata peledak jarak jauh. Beruntung, larva-larva berlendir ini hanyalah sasaran empuk bagi tombak petir milik Sars. Begitu jalurnya bersih, Sars memanfaatkan celah itu untuk melompat tinggi dan melayangkan tebasan dahsyat tepat di wajah monster itu
hingga berteriak kesakitan. Tentu saja kita semua tahu pertarungan ini tidak akan semudah itu, dan dugaan kita benar sekali. Sangat mengejutkan bagi SARS, luka robek yang sangat lebar di wajah monster itu mendadak pulih kembali seketika. Rasa terkejut yang mendadak itu melumpuhkannya, membuatnya tidak memiliki waktu untuk menghindar dari serangan balik yang mematikan. Tapi seperti dugaan kita, Jin langsung pasang badan di detik terakhir, menahan hantaman raksasa itu dengan santai banget. SARS, si sombong yang tadinya ngerasa paling jago, langsung kena tamparan realita keras. Padahal pertunjukan aslinya baru aja mau dimulai. Monster itu melompat mundur buat menyerang lagi dengan kekuatan 2 kali lipat, tapi si Jin sama sekali nggak ngasih kesempatan buat mengayun. Cuma dengan satu jentikan jari santai, Jin langsung bikin lubang besar menembus kulit tebal monster itu. Bocah sombong itu cuma bisa melongo syok melihat aksi gila barusan. Nggak lama kemudian, sisa anggota kelompoknya berlari kencang mendekati tepi air. Napas mereka bahkan belum teratur sehabis lari maraton tadi, tapi rahang mereka udah jatuh ke tanah melihat jagoan kita menahan monster kolosal pakai satu tangan. Saat si monster terus mengerahkan tenaga gila-gilaan, Jin malah mulai kelihatan bosan setengah mati. Karena ingin menyelesaikan ini secepatnya, dia langsung merangkul pinggang SARS dan melompat menghindar. Begitu sudut pandangnya menjauh, bisa kalian lihat sendiri, monster raksasa itu benar-benar ditembus habis oleh energi Jin. SARS panik dan teriak kalau serangan keren pun percuma kalau monsternya bisa terus pulih. Untungnya, Jin sudah memperhitungkan hal itu sejak awal. Disinilah peran penting mesin nano miliknya, yang langsung bekerja menghambat regenerasi sel si monster. Luka yang dibuat SARS sebelumnya sebenarnya lumayan parah, tapi sayatannya terlalu dangkal buat bikin kemampuan pulih monster itu kewalahan. Sekarang mental SARS langsung kena mental breakdown saat menyadari kalau cowok payah ini mungkin saja dewa pelindung mereka. Kocaknya, Jin langsung membantah kalau dia punya darah dewa demi mendapat gelar sekeren itu. Satu hal yang dia tahu pasti, alasan dia masih hidup sampai sekarang adalah untuk melindungi manusia masa depan dan membantai monster di hadapannya ini. Mengamuk, monster itu menggeram lalu mengibaskan ekor raksasanya dengan brutal, berusaha meremukkan si pahlawan lincah yang terus lolos dari serangannya bagai air. Karena taktik menangnya sudah matang, Jin langsung membekukan monster itu sepenuhnya di dalam kristal es kuning yang tebal. Sambil mengumpulkan energi pemungkas yang bakal menghancurkan targetnya sampai jadi debu, dia akhirnya memperkenalkan diri dengan benar. Dia menyebut dirinya monster yang lahir dari kebodohan tragis umat manusia sendiri. Dia adalah peninggalan masa lalu yang bertahan melewati tidur 100 juta tahun, senjata terpilih untuk membersihkan bumi dari ancaman mengerikan ini. SARS jelas, nggak ada waktu buat mikirin omong kosong apa yang diucapkan cowok ini, tapi jujur saja, kita semua pasti penasaran kan apa Jin beneran sekuat omongannya, dan ya, dia membuktikannya langsung. Lagi pula, dia adalah hasil akhir dari eksperimen tragis yang brutal, senjata mutakhir di luar nalar, yang lahir dari sejarah berdarah manusia. Dia adalah manusia pertama, terakhir, sekaligus satu-satunya manusia sejati di dunia ini. Selesai memperkenalkan diri, Jin melepaskan tembakan energi yang begitu silau hingga langsung membakar habis tubuh si monster. Sinar itu saking kuatnya sampai menembus atmosfer bumi hingga keluar angkasa, memastikan bajingan itu tidak akan pernah bisa beregenerasi lagi. Dengan musnahnya monster itu menjadi abu, SARS benar-benar langsung bungkam 1000 bahasa, kesombongannya yang setinggi langit hancur berantakan. Sementara itu, tanpa disadari, ada sosok misterius di balik semak-semak yang sedang mengawasi jagoan kita. Wanita misterius ini awalnya cuma ditugaskan memantau jenis penyusup baru yang dilaporkan berada di area danau. Dia jelas nggak menyangka bakal seberuntung ini menyaksikan monster jenis lain yang jauh lebih mengerikan beraksi. Baginya, bahkan petinggi elit ksatria suci di ibu kota kerajaan pun tidak akan berani melawan monster sebesar itu sendirian. Tapi pemuda asing ini malah membuatnya kelihatan gampang banget, kayak perkara sepele. Mata-mata itu kegirangan setengah mati, dan sudah tidak sabar melaporkan semua keajaiban yang baru dia lihat kepada faksinya. Sore harinya, Jin akhirnya mendengarkan pesan hologram berusia jutaan tahun yang ditinggalkan oleh temannya, Kagura. Teman virtualnya itu mulai bicara dengan menebak kalau jutaan tahun pasti sudah berlalu saat Jin melihat ini. Karena lompatan waktu yang sangat jauh ini, Kagura penasaran seperti apa bumi sekarang dan apakah alamnya sudah membaik. Namun dia juga membawa kabar buruk. Para perusak jahat tidak akan pernah benar-benar punah meskipun dunia sudah pulih. Dan jujur saja, fakta itu sudah terbukti karena Jin baru saja selesai bertarung melawan salah satunya. Kagura mengungkapkan kalau selama Jin berada dalam tidur panjangnya,
Dia sendiri juga beberapa kali ikut hibernasi demi memantau perubahan perlahan yang terjadi di bumi. Berkat adanya pemulihan lingkungan, jumlah keseluruhan koruptor memang perlahan berkurang. Tapi sayangnya, seiring ekosistem yang terus berubah, para koruptor ini justru ikut berevolusi. Adaptasi ini jadi tanda jelas kalau dunia tidak akan pernah bisa benar-benar bebas dari ancaman mengerikan tersebut. Untuk mengatasi ini, Kagura menjelaskan kalau dia sengaja merekayasa genetika makhluk hidup baru agar mereka punya kekuatan untuk melawan balik, bukan cuma jadi mangsa empuk para koruptor. Lebih dari itu, Kagura ternyata juga meninggalkan sebuah peningkatan kekuatan besar yang disiapkan khusus untuk jagoan kita. Ya, jarum suntik mengerikan berisi cairan hijau menyala itulah yang harus disuntikkan Jin langsung ke dalam tubuhnya. Setelah itu, tubuh Jin langsung dialiri sengatan listrik dan memancarkan energi misterius. Serum tersebut memberinya tingkat keselarasan 100% dengan mesin nano. Begitu proses penyatuan selesai, Jin mendapatkan kemampuan gila untuk menciptakan objek fisik nyata lewat perubahan bentuk mesin nano tersebut. Kalian harus tahu, peningkatan kekuatan luar biasa ini barulah awal dari segalanya. Sahabat lamanya mengungkap bahwa dia telah menyembunyikan peningkatan kekuatan serupa yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Dia sengaja tidak menaruh semuanya di satu lokasi, buat jaga-jaga kalau para koruptor sempat menghancurkan fasilitas dan melenyapkan semuanya sekaligus. Selain itu, petualangan mencari barang ini memastikan Jin harus menjelajahi dunia dan melihat langsung keindahan dari bumi yang baru. Kagura mengaku tidak tahu ancaman seperti apa yang akan dibawa para koruptor di era yang sangat jauh ini, tapi dia sangat yakin kalau masa depan baru ini jauh lebih cerah dari dunia suram masa lalu. Seiring pesan video itu berlanjut, proyeksi holografis memperlihatkan seberapa banyak ilmuwan malang tersebut bertambah tua dimakan usia. Ini momen yang mengharukan saat Kagura mengungkapkan kesedihan mendalam, karena tahu dia tidak akan pernah bisa melihat dunia indah ini sendiri. Setelah resmi mewariskan tekad dan menyerahkan tanggung jawab masa depan kepada Jin, rekaman pesan tersebut akhirnya selesai diputar. Tepat saat itu, Hakama dan anggota kelompok lainnya datang dengan sibuk mencari sosok yang mereka sebut sebagai dewa pelindung. Dia dan si manusia koala bernama Danpo berniat menyeret Jin kembali ke desa karena seluruh penduduk sudah tidak sabar menunggunya. Saat mereka berjalan pulang, mata tajam Jin tidak sengaja melihat kunci akses fasilitas riset yang familiar tergantung di leher Hakama. Karena penasaran, dia pun menanyakan tentang kalung itu dan heran bagaimana Hakama bisa mendapatkan benda tersebut. Hakama menjelaskan bahwa dulu sekali, seseorang yang hebat menyuruh leluhurnya untuk mewariskan kunci ini turun-temurun sebagai jimat pelindung. Menurut legenda, jika bahaya besar mengancam desa mereka, kunci inilah yang akan memanggil sang dewa pelindung untuk menyelamatkan mereka. Mendengar hal itu, Jin pun merasa sangat terharu. Dia sangat senang karena sahabatnya rela bersusah payah sejauh itu demi mempersiapkan semua ini untuknya, membuat Jin merasa sangat berutang budi kepada Kagura. Sementara itu di pusat desa, pesta meriah ternyata sudah dimulai. Saat pesta dimulai, anak-anak membawa sang dewa pelindung ke tengah keramaian. Namun suasana mendadak berubah saat para penduduk dewasa mulai bergunjing begitu melihat sesosok makhluk dari spesies yang dianggap lemah. Bagi pikiran sempit mereka, rasanya tidak masuk akal jika makhluk biasa secara biologis bisa menyandang gelar dewa pelindung yang legendaris. Tepat saat mereka meremehkan jagoan kita, lihat apa yang terjadi. Sars tiba-tiba berdiri dan langsung membentak kelompok itu karena berani menuduh penyelamat mereka. Dia bahkan tidak ragu untuk melayangkan beberapa pukulan keras yang sangat pantas mereka terima. Lagi pula, orang-orang munafik ini adalah pengecut yang sama yang langsung lari terbirit-birit begitu bahaya mulai mendekat. Melihat pertengkaran liar di depan mata, Hakama dan Danpo benar-benar bisa merasakan kemunafikan luar biasa yang terpancar dari Sars. Padahal, dialah orang pertama yang mengejek dan meragukan kekuatan Jin beberapa jam sebelumnya. Nenek kepala desa maju untuk berbicara langsung dengan Jin. Merasa sangat berutang budi, sang nenek mencoba menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas nama seluruh penduduk desa. Kenyataannya, jika Jin tidak datang menolong tepat waktu, tidak akan ada satupun dari mereka yang selamat hari ini. Desa mereka pasti sudah hangus menjadi abu. Seperti biasa, jagoan kita dengan santai menepis pujian itu dan menganggapnya cuma bagian dari tugasnya. Meski begitu, dia tahu penduduk desa tidak akan membiarkannya pergi begitu saja tanpa memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih. Alih-alih meminta harta atau kekayaan materi, Jin justru meminta sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu sebuah informasi. Jin menginginkan penjelasan yang sangat rinci mengenai kondisi dunia saat ini. Sayangnya,
Sekelompok penduduk desa yang terasing tentu tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan geopolitik serumit itu. Untuk mendapatkan jawaban yang dicarinya, mereka menyarankan Jin mengunjungi ibu kota kerajaan, tempat Raja Kormos tinggal. Karena orang-orang dari berbagai penjuru berkumpul di sana, ibu kota menjadi pusat informasi dan urusan dunia yang sangat besar. Mereka juga menceritakan bahwa para pedagang dari desa Kodama sendiri sering bepergian ke sana untuk menjual barang khas dari benang ulat kayu. Perjalanan menuju ibu kota memang terkenal sangat panjang dan berbahaya, tapi si nenek yakin Jin bakal baik-baik saja karena dia jelas bukan orang biasa. Nenek bahkan langsung menugaskan Hakama untuk menjadi pemandu resminya, menyarankan Jin mengajaknya pergi bersama karena gadis itu memang sudah berencana ke sana. Sebagai salah satu pengguna kekuatan suci yang langka, Hakama sangat ingin masuk ke akademi bergengsi khusus untuk melatih para penyihir hebat di sana. Jin sendiri cukup terkejut saat mengetahui sekolah formal ternyata masih eksis di era ini. Tapi tunggu dulu, tampaknya cowok kita ini baru saja mendapatkan seorang penggemar berat yang sangat berisik. Sars dengan penuh semangat menawarkan diri untuk menjadi pengawal pribadi sang dewa pelindung selama perjalanan. Tapi si nenek langsung menolaknya mentah-mentah, mengingatkan Sars kalau dia sama sekali tidak punya alasan untuk pergi ke ibu kota. Sars malah berteriak sombong kalau dia punya alasan kuat. Dia berencana untuk bergabung dengan Ordo Ksatria Suci yang sangat terhormat. Nenek tahu itu cuma mimpi di siang bolong. Dia dengan kejam menyindir bahwa masuk akademi biasa saja, Sars tidak lulus. Apalagi mau bergabung dengan Ordo Ksatria elit yang super ketat itu. Hal ini membuat Jin heran. Mengingat Sars punya kekuatan suci, Jin mengira pemuda itu bisa lolos ujian masuk dengan sangat mudah tanpa hambatan berarti. Hakama pun menjelaskan masalah sebenarnya. Ternyata ada ujian tertulis wajib untuk menyaring orang-orang bodoh, dan Sars sayangnya menjadi korban dari kebodohan hakikinya sendiri. Bercanda selesai, Jin mulai merasa sangat penasaran dengan kelompok elit yang disebut Ksatria Suci ini. Bersamaan dengan itu, adegan berpindah dari desa ke sosok ksatria berbaju besi yang sangat kokoh. Dia tampak sangat terkejut saat mengetahui bahwa monster raksasa yang meneror wilayah desa Kodama ternyata sudah dihancurkan sepenuhnya tanpa sisa. Orang yang menyampaikan kabar mengejutkan ini adalah gadis mata-mata yang kemarin mengawasi seluruh pertempuran di danau dari balik semak-semak. Ksatria itu mendesaknya untuk memastikan kebenaran sekali lagi, dan si gadis langsung membenarkan ceritanya dengan tegas tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang Ksatria Suci benar-benar tidak percaya. Sampai hari ini, dia tidak pernah membayangkan ada orang di luar Ordo, elit mereka yang memiliki kemampuan murni untuk mengalahkan monster sekuat itu sendirian. Tepat di tengah obrolan serius mereka, seekor monster koruptor mendadak menyerang si mata-mata dari belakang. Ksatria itu bereaksi secepat kilat, mencabut pedangnya, dan menebas monster itu menjadi dua bagian dengan sangat rapi. Bukannya kembali ke tempat yang aman di kerajaan, Ksatria itu justru mengambil keputusan yang sangat berani. Dia merasa sangat penasaran, ingin mencari tahu dan menemui langsung pria misterius yang sanggup membantai monster raksasa itu dengan sangat mudah. Jin terbangun di pagi yang indah, sambil menikmati segarnya udara, masih merasa sulit percaya bahwa dia bisa menikmati pemandangan seindah ini. Sebagian dari dirinya merasa menyesal karena sahabat baiknya, Kagura, tidak bisa melihat keindahan ini bersamanya. Salah satu, anak membawakannya pakaian, mendesak sang dewa pelindung untuk segera memakainya sekarang juga. Di adegan berikutnya, kita melihat cowok kita sudah berada di pinggiran desa. Nenek Hakama mengingatkannya untuk menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pemandu. Sementara Sars terlihat sangat kesal karena tidak bisa menjadi orang yang memandu perjalanan Jin. Jin menaruh perhatian khusus pada pemuda itu, dan bahkan memuji gerakannya, meyakinkan Sars bahwa dia akan menunggu kedatangannya di ibu kota kerajaan nanti. Ucapan itu langsung membuat Sars berteriak kegirangan bagai seorang gadis, mendoakan yang terbaik untuk sang pelindung, dan berharap dia menjaga Hakama. Hakama sendiri diminta untuk berhati-hati, dan dengan begitu, perjalanan mereka berdua pun resmi dimulai saat mereka melangkah pergi. Gadis itu dan sang pria tinggi berjalan bersama, melewati berbagai macam pemandangan alam yang sangat indah. Hakama memandu di sepanjang jalan, hingga akhirnya saat mendirikan kemah, Jin bertanya seberapa jauh jarak ke ibu kota. Ternyata butuh waktu 4 hari berjalan kaki lagi, jadi tidak sejauh yang dia duga. Tapi Hakama sangat penasaran tentang tujuannya menjelajahi dunia ini. Karena enggan berbagi cerita, Jin hanya mengatakan kalau itu adalah rahasia. Jauh di lubuk hatinya, Gojo kita ini tahu kalau monster koruptor masih hidup berdasarkan penjelasan samar Kagura, bahkan sempat bertemu beberapa di area ini. Tingkat reproduksi normal, mereka hanya terjadi di lingkungan yang hancur dan tercemar.
sangat berbanding terbalik dengan kondisi tempat indah ini, yang berarti ada sesuatu atau seseorang yang menyebabkan perubahan di balik layar yang harus segera diselidiki. Hakama merasa takut melihat Jin memasang wajah yang sangat serius saat melamun, jadi dia pun meminta maaf karena terlalu tenggelam dalam pikirannya. Jin paham satu hal, era ini tidak sepenuhnya dikuasai oleh makhluk koruptor. Tanda-tanda kehidupan manusia masih terlihat jelas di mana-mana. Tujuan utama pertamanya adalah menyelidiki manusia di era ini, baru setelah itu dia akan membereskan para koruptor. Meneliti monster bukanlah hal yang sulit, karena dia bisa melakukannya sendiri dengan santai. Selain itu, cowok kita ini ingin perubahan cepat dan meminta Hakama untuk berhenti memanggilnya Dewa Pelindung. Gadis itu tetap saja bersikap terlalu sopan, hingga Jin harus memaksanya untuk memanggil namanya langsung saja, yaitu Jin. Suara derap langkah kaki kuda tiba-tiba menarik perhatian mereka berdua. Seorang satria suci datang bersama pasukannya, meminta waktu sebentar untuk bicara dengan duo kita. Cowok ini kelihatan mirip pangeran tampan biasa, tapi Jin sama sekali tidak peduli dan langsung menanyakan namanya. Berasal dari Ordo Ksatria Suci, Kapten Divisi 7 ini memperkenalkan dirinya sebagai Argus Alton. Konsep Satria Suci ini masih sangat baru buat pemuda kita, yang penasaran apakah mereka ini makhluk menarik yang diceritakan warga desa. Di antara pasukan Argus, ada satu ksatria manja yang langsung mengamuk dan membentak warga biasa itu karena berani mengabaikan pemimpinnya dengan menolak untuk berdiri. Dia bahkan menuduh dua orang ini sebagai pelaku kejahatan, tapi Argus langsung memintanya untuk mengecilkan suaranya. Karina terus saja mengomel di belakang sementara sang satria suci berbicara kepada Jin dengan lebih sopan kali ini. Jin hanya penasaran dengan perkataan Karina tadi. Tetapi ksatria suci itu mengabaikannya seolah gadis itu cuma sedang bersikap tidak sopan. Argus kemudian mengalihkan pembicaraan dan menanyakan identitas pria itu, dari mana asalnya, atau kemana tujuan mereka selanjutnya. Hakama menjelaskan bahwa mereka berasal dari desa Kodama dengan rute perjalanan menuju ke ibu kota kerajaan. Karina menganggap hal ini sebagai bukti kuat, bersikap sombong, sambil menuduh mereka berdua sebagai ras yang lebih rendah. Bahkan, gadis itu mulai menceramah dengan angkuh seolah dia punya IQ 3000 karena berhasil mengungkap makhluk rendahan dari desa Kodama. Jin sebenarnya cukup kagum dengan kemajuan dunia ini saat mendengar tentang adanya catatan kelahiran, tapi lihat bagaimana Argus menghentikan asumsi konyol Karina. Kenyataannya, sang kapten tahu bahwa gadis kecil bernama Hakama itu mengenakan pakaian khusus Kodama yang terkenal punya kualitas tinggi bahkan di ibu kota. Anak-anak desa biasa tidak mungkin memakai baju semewah itu, membuktikan bahwa mereka memang dari sana, dan sekali lagi membungkam kesombongan Karina. Walaupun dia yakin dengan identitas si gadis, Argus tiba-tiba mencabut pedangnya dan mengarahkannya tepat ke pria di hadapannya, menyatakan bahwa pria ini berbeda dari yang lain. Pertama, dia belum pernah melihat pakaian seperti itu, menimbulkan tanya dari mana asalnya. Ksatria suci itu menjelaskan bahwa banyak bandit yang sering berkeliaran di jalanan antara desa Kodama dan ibu kota. Bisa jadi pria ini salah satu bandit penculik anak, sedangkan Hakama hanya berpura-pura polos demi membantunya melancarkan aksi jahat tersebut. Gadis kecil itu mencoba menyangkal tuduhan tersebut, tetapi mereka tidak mempercayai satu kata pun ucapannya. Tanpa berpikir panjang, Hakama mengumpulkan energinya untuk menyerang, tapi langsung terpojok oleh beberapa pedang sihir yang mengurungnya dari segala arah. Dia mendapat pujian dari ksatria suci karena memiliki kekuatan ilahi. Sementara pemuda kita cukup kagum melihat kemampuan seorang ksatria suci. Kemampuan Argus memang hebat, Jin bisa langsung merasakannya. Sekarang, dengan memanfaatkan posisinya yang lebih berkuasa, sang ksatria suci menuntut penjelasan tentang dari mana asal pria misterius ini. Jawaban itu yang akan menentukan apakah pemuda kita boleh tetap hidup atau mati, tapi begitu mendengarnya, Jin langsung menatapnya dengan pandangan membunuh. Ketegangannya luar biasa, tapi pada akhirnya dia memilih menahan emosinya dan hanya menjawab pelan bahwa dia berasal dari desa Kodama. Karina langsung berteriak menuduh pria itu berbohong, tetapi Argus justru mempercayai penjelasan tersebut dan segera menurunkan pedangnya kembali. Ini adalah perubahan sikap yang sangat mendadak, apalagi barusan dia baru saja memberikan ancaman mati. Sang satria suci bisa merasakan bahwa pria itu tidak berbohong. Sementara Hakama dengan bangga menyebut Jin sebagai dewa pelindung desa mereka. Istilah dewa pelindung itu terdengar menarik bagi ksatria suci, namun dia tidak menganggapnya serius dan berbalik untuk pergi. Dia kembali naik ke atas kudanya sambil meminta maaf atas tindakan kasarnya barusan. Argus sebenarnya melakukan semua tindakan tegas tadi murni karena tuntutan tugasnya.
Sang kapten pun yakin kalau mereka akan saling bertemu di ibu kota kerajaan nanti. Bahkan, dia menawarkan bantuan agar mereka menemuinya jika nanti menghadapi masalah atau kesulitan di sana. Setelah berkata begitu, dia bergegas pergi, membuat Karina malu karena gadis itu sangat berharap terjadi keributan besar. Bahkan Jin sendiri dibuat heran melihat betapa gilanya perempuan itu yang sangat haus akan drama. Di adegan berikutnya, rombongan satria itu melanjutkan perjalanan mereka. Karina terus memaksakan pendapatnya tanpa alasan jelas, menegaskan bahwa Jin sangat mencurigakan dan mereka tidak seharusnya membiarkan ras rendahan itu lolos begitu saja. Kata-kata ras rendahan itu langsung tertahan di tenggorokannya. Argus menyindir balik gadis itu karena tidak sadar siapa sebenarnya ras yang lebih rendah di sini. Menyetujui pendapat kaptennya, Ria pun ikut mengangguk, membuat Karina terkejut setengah mati. Malah, dia menegaskan betapa jauhnya perbedaan kekuatan bagai bumi dan langit antara mereka berdua dengan pria misterius yang mereka hadapi saat itu. Argus sebenarnya sempat mencoba menyerang sebanyak 3 kali dalam sekejap, tetapi tubuhnya bahkan tidak sanggup membiarkannya melakukan itu. Sang kapten bisa merasakan bahwa Jin, yang terus memasukkan tangan ke dalam saku, akan langsung bertindak dan membalasnya, bahkan sebelum serangan itu dimulai. Entah apa maksud rumit dari penjelasan barusan, tapi yang jelas, karakter utama kita ini memang luar biasa hebat. Selain itu, Argus bahkan sempat mencoba menggunakan kekuatan ilahi. Namun di hadapan Jin, kekuatan itu sama sekali tidak mau aktif, hingga membuat Karina ketakutan. Jurus yang sama yang dia gunakan untuk menyudutkan Hakama dengan mudah, sama sekali tidak berguna di depan Jin. Ria pun mencoba melakukan hal serupa, tapi mereka tetap saja kalah telak. Ini membuktikan kalau level kekuatan mereka sangat jauh di bawah monster seperti Jin. Bahkan di mata Argus, pencapaian luar biasa seperti itu cuma bisa dilakukan oleh komandan tertinggi di Ordo Ksatria mereka. Ria dan Karina langsung mencibir gadis bodoh itu, sama sekali tidak tahu seberapa jauh perbedaan kekuatan mereka saat itu. Sang kapten tampan menegaskan kalau mereka baru saja bertemu monster anomali yang benar-benar berbeda dari manusia biasa. Tidak masalah jika Karina membuat kesalahan, karena dia masih baru di unit mereka. Tapi Argus curiga, orang yang menghabisi penyusup di desa Kodama adalah pria yang sama. Karina merasa situasi ini sangatlah berbahaya, namun kaptennya yang bijak berpikir sebaliknya terlalu berisiko menyerang seseorang tanpa informasi sama sekali. Apalagi, dia menilai Jin cukup santai karena bersikap pasif. Jadi, sekarang tujuan mereka adalah kembali ke ibu kota kerajaan, karena kehadiran mereka di sini sudah tidak dibutuhkan lagi. Terakhir, mereka sepakat untuk melaporkan masalah bandit ini ke guild, sementara Argus sendiri masih terus memikirkan sosok misterius yang dianggap dewa pelindung desa Kodama. Seandainya pria itu bisa menjadi sekutu mereka, pasti banyak sekali masalah besar di negara ini yang bisa langsung terselesaikan. Di adegan berikutnya, Jin kembali melakukan perjalanan bersama Hakama. Dia bercerita kalau kemarin mereka sempat bertemu dengan orang yang cukup menarik. Dia penasaran apakah semua ksatria suci di dunia ini sehebat orang yang mereka temui waktu itu. Tapi Hakama menjelaskan kalau Argus itu pengecualian. Bahkan di kalangan ksatria sekalipun, hanya petarung terbaik dari yang terbaik yang bisa menyandang gelar ksatria suci dan menjadi pemimpin. Argus berada di kasta teratas Hakama, bahkan memperagakan betapa cepatnya pria itu mengaktifkan seni roh kemarin, sebuah istilah asing yang baru pertama kali Jin dengar. Ternyata di zaman sekarang ini, meminjam kekuatan roh disebut dengan kekuatan dewa, dan teknik untuk melatih kemampuan semacam itu biasa dikenal sebagai metode roh atau seni roh. Dengan kata lain, mesin nano milik Kagura dan Jin dianggap seperti kekuatan roh gaib yang melampaui logika mereka. Jin tahu kalau teknologi mereka terlihat seperti sihir aneh di era ini, tapi dia tiba-tiba teringat amarah Karina yang sangat membenci kaum ras rendah. Hal itu memicu rasa penasaran Jin. Dari situlah dia tahu kalau dunia sekarang dihuni oleh berbagai ras manusia berbeda. Bahkan ada juga ras yang mirip serangga dan ikan. Kata nenek Hakama, ada ras tertentu yang hanya bisa hidup di air atau wilayah khusus, tapi seiring berjalannya waktu, makhluk-makhluk itu berevolusi agar bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Informasi ini membuat Jin sangat tertarik. Dia langsung berpikir kalau sisa-sisa umat manusia di masa lalu pastilah yang memulai siklus evolusi besar ini 100 juta tahun kemudian. Menarik banget sih kalau dipikir-pikir. Sebaliknya, Jin menyimpulkan kalau orang-orang yang gagal beradaptasi dengan lingkungan akhirnya dianggap sebagai budak atau ras rendah yang tidak berguna. Karena tidak bisa beradaptasi, mereka dianggap lemah dan berada di kasta terbawah. Masyarakat memperlakukan mereka layaknya sampah, bahkan sampai memperjualbelikan mereka sebagai budak.
Konsep perbudakan di zaman ini membuat Jin merasa tidak nyaman, namun Hakama tetap teguh pada prinsip hidupnya sendiri. Gadis kecil itu dengan ceria menegaskan kalau sebenarnya tidak ada perbedaan antara mereka dengan kaum yang dianggap rendah. Hakama tidak mengerti kenapa orang-orang saling merendahkan hanya karena mereka berbeda baginya. Setiap orang pasti punya keunikan dan keanehan masing-masing. Mendengar kedewasaan cara berpikirnya, Jin merasa sangat kagum dengan kepribadian luar biasa dari gadis sekecil dirinya. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba muncul seorang anak dengan kondisi babak belur di hadapan mereka. Bocah itu langsung pingsan di jalan sambil meminta tolong, membuat Hakama panik dan menghampirinya. Jin mengamati bocah itu dengan saksama. Dia menyadari anak ini tidak memiliki ciri fisik hewan di telinganya. Artinya dia adalah manusia biasa. Namun, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka memar yang mengerikan. Luka-luka ini jelas bukan karena kecelakaan biasa. Saat Hakama berusaha membantunya berdiri, Jin langsung mengaktifkan kekuatannya untuk menyembuhkan luka anak tersebut. Bukannya berterima kasih, bocah itu malah langsung mengarahkan pisau tajam ke leher. Hakama dia mengancam akan membunuhnya jika Jin berani bergerak sedikit saja dari tempatnya berdiri. Nah, situasi ini benar-benar tidak terduga. Jin langsung sadar kalau mereka telah dijebak mentah-mentah sejak awal mula. Dia pun segera memindai area sekitar untuk mencari siapa saja yang bersembunyi di sana. Tiba-tiba seorang pria muncul dari udara kosong dan memuji kerja bagus. Kemampuan menghilang ini ternyata disebut sebagai kamuflase siluman. Sistem ini bekerja berkat mesin nano yang menyerap pemandangan di sekitarnya, lalu mengubahnya menjadi jubah tak kasat mata bagi penggunanya. Satu-satunya kelemahan adalah efeknya akan hilang jika mereka bergerak, tapi harus diakui, taktik mereka ini cukup cerdik juga. Sang kapten mulai meremehkan Jin, mengejeknya sebagai ras rendah yang kebetulan memakai pakaian terlihat bagus. Dia juga menanyakan dari mana asal-usul Jin, tapi jagoan kita ini memilih untuk diam 1000 bahasa tanpa memedulikannya sedikit pun. Hakama berteriak panik memanggilnya, sementara sang kapten terus mengancam akan menghabisi gadis itu jika Jin berani mengambil langkah sedikit saja. Hakama nekat mengaktifkan kemampuannya lagi, tapi Jin langsung berteriak keras menyuruhnya untuk segera berhenti. Jin melarangnya memakai kekuatan dahsyat itu pada manusia karena sangat berbahaya. Gadis kecil itu bingung harus apa. Sementara si bos bandit malah sangat kegirangan setengah mati saat tahu dia juga punya kekuatan dewa. Mereka mulai bertanya apakah Jin juga punya kekuatan serupa. Tapi karena ingin main-main, dia malah sengaja bersikap sangat sok misterius. Kesal banget. Si bandit berotot langsung menendangnya jatuh, memperingatkan makhluk rendahan itu agar tahu diri. Kaptennya tidak senang anak buahnya merusak barang dagangan. Tapi ya, mereka juga tidak berharap tawanan ini bakal laku mahal. Mana mungkin Jin punya kekuatan dewa. Di mata mereka, dia cuma terlihat seperti sampah lemah yang tidak berguna. Di saat bersamaan, Hakama tersadar. Mereka adalah para bandit dan pedagang budak kejam yang sempat diperingatkan oleh Argus. Gawat banget, ketua bandit langsung merapal sihirnya untuk melumpuhkan gadis itu dulu. Hakama ketakutan setengah mati. Dia tahu mereka semua akan diseret dan dijual sebagai budak. Konyolnya, di adegan berikutnya, Jin langsung ngebangunin Hakama yang lagi asik tidur cantik. Si Jin ini nggak pakai baju sama sekali karena pakaiannya habis dijarah bandit, cuma disisain celana dalam doang. Hakama untungnya baik-baik saja. Tapi dia beneran bingung sekarang lagi ada di mana. Kelihatannya ini fasilitas kurungan, tempat para budak lain disekap. Jin ngejelasin kalau ini markas rahasia para bandit, sambil nunjuk tawanan lain yang ditangkap sebelum mereka. Kondisi orang-orang di sini kelihatan mengenaskan banget. Mayoritas dari mereka ras rendahan. Suasananya suram banget. Tapi konyolnya Hakama malah lebih salfok kenapa cowok di depannya ini pede pamer dada bidang tanpa baju. Jin menjelaskan mereka merampas semuanya cuma karena penampilannya yang kelihatan aneh. Tapi cewek ini malah takjub melihat betapa percaya dirinya pria ini tanpa pakaian. Sepertinya gaya tanpa busana ini memang paling membuat Jin merasa nyaman. Tapi di luar itu, dia penasaran, kenapa Jin tidak langsung melawan, padahal dengan kekuatan dewanya, dia bisa saja melenyapkan mereka dalam sekejap. Sebelum Jin sempat membalas, Poir masuk mengantarkan sarapan. Nah, lihat apa yang terjadi. Melihat mereka sudah bangun, Poir menawarkan makanan. Hakama langsung naik pitam, tapi Poir sama sekali tidak peduli mereka membencinya atau tidak, karena dia memang tidak pernah berharap dimaafkan. Gadis polos itu kesal, tapi Jin bikin si rambut biru syok karena menyebutnya baik hati. Jelas ini bikin si korban palsu kaget setengah mati. Tapi kenyataannya, Jin bilang orang jahat itu mana peduli soal dibenci orang lain, apalagi mikirin apakah mereka pantas dimaafkan atau tidak.
Dari cara Poire mencemaskan hal itu saja, sudah cukup membuktikan kalau dia gadis baik. Tapi lupakan itu, si pria celana dalam sudah siap beraksi. Dia langsung mencengkeram jeruji besi penjara itu mirip gaya Paman Iroh, lalu membengkokkannya begitu saja, sampai hancur demi membuka jalan keluar, membuat Poire benar-benar melongosyok melihatnya. Usut punya usut, Jin memang sengaja menunggu gadis ini demi bisa bicara empat mata secara pribadi. Si rambut biru jelas bingung, tapi Jin tahu dia terpaksa bekerja, karena ada orang tersayangnya yang disandera di suatu tempat di penjara ini. Poire gemetaran ketakutan karena tebakan pria ini bisa sangat tepat sasaran. Jin bahkan mulai menyembuhkan lukanya, sambil menjelaskan kalau dia cuma pura-pura tertipu, karena luka di tubuh gadis itu memang asli. Mana ada penjahat yang menyiksa sekutu sendiri sampai sekarat begitu. Dari sanalah Jin langsung tahu kalau Poire sedang diancam dan dipaksa bekerja. Kata-kata Jin membuatnya merasa sangat bersalah, hingga akhirnya dia mengaku kalau adik laki-lakinya sedang ditawan oleh 6 orang bajingan di tempat ini. Para bajingan itu mengancam akan menjual adiknya ke luar negeri jika dia berani melawan, dan dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Sambil menangis histeris, Poire bercerita kalau orang tuanya juga dibantai mereka, menyisakan sang adik sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa. Mendengar kisah tragis itu, amarah pria ini langsung meledak hebat. Tidak seperti biasanya, Jin benar-benar murka, dan Hakama akhirnya paham alasan Jin sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Tujuan utamanya memang demi menyelamatkan mereka, tapi dia juga tahu kalau penjahat itu sangat keras kepala. Membiarkan satu saja lolos bisa memicu bencana baru karena mereka pasti akan berulah lagi. Intinya, perhatikan ini, dia ingin menghabisi para kecoak ini sekaligus. Dimulai dengan melayangkan tendangan telak dari belakang ke si manusia berbulu ini. Begitu jalan terbuka lebar, sang Gojo Satoru KW ini siap mencabik-cabik para bajingan kelas teri itu. Jin sangat memahami isi kepala para penjahat ini, dan kita akan mengerti alasannya saat cerita kembali ke 100 juta tahun lalu ketika peradaban manusia sedang berada di puncak kejayaan teknologi. Bocah malang saat itu terus dipukuli dan tidak punya apa-apa. Pikiran pertamanya adalah mengagumi keadilan di dunia ini, tapi kekaguman itu langsung diikuti oleh sebuah kesadaran lain yang cukup mengerikan. Dunia yang butuh keadilan pastinya dipenuhi oleh banyak sekali orang jahat, salah satunya ya para bajingan yang sekarang sedang memburu dirinya. Hidup normal itu emang impian semua orang, tapi di lingkungan tempat dia tumbuh besar, bocah ini nggak pernah ngerasain ketenangan yang dia mau. Makanya, kalau ada yang berani macem-macem, Jin langsung ngehancurin mereka pakai kekuatan dahsyatnya, patahin tulang dan ngebabat habis musuhnya bertahun-tahun. Kemanapun dia pergi, penjahat selalu disapu bersih, terus-terusan ngebantai siapa saja yang bikin rusuh dunia ini. Sampai suatu hari, seorang pria datang dan punya pendapat beda. Menurut dia, Jin lahir di dunia yang salah, dan sekarang kita balik lagi ke masa kini. Karakter kita ini jalan santai kayak bos buat ngadepin para pecundang di depannya, setelah sebelumnya bikin tumpukan mayat di mana-mana. Dia cuma pengen nambah jumlah korban, dan tanpa basa-basi langsung ngelempar salah satu musuh ke arah anak buah di depan. Pas salah satu dari mereka nangkep orang itu, Jin langsung maju secepat kilat dengan tendangan maut dan ngebantai yang satunya lagi. Temennya langsung merinding ketakutan, karena Jin ngelempar musuh tadi sampai bikin tembok jebol, bener-bener kelihatan kayak monster mengerikan yang nggak tahu caranya buat berhenti. Ketakutan setengah mati, orang itu nyoba kabur tapi sia-sia. Cuma jeritan histerisnya yang terdengar sampai ketawanan di lantai bawah. Poire sadar jeritan itu berasal dari teman-temannya. Dia mulai benar-benar penasaran siapa sebenarnya sosok Jin ini. Hakama dengan santai bilang kalau cowok ini bagaikan dewa yang berjalan dan mereka nggak perlu khawatir karena dia bakal beresin semuanya sendirian. Sekarang, mereka cuma harus ngikutin instruksinya buat keluar dari sana, tapi Poire masih merasa cemas meski bantuan sudah datang. Bos bandit di sana nggak gampang dikalahin, apalagi dia punya bakat sihir suci yang luar biasa kuat. Kalau adu kekuatan fisik, rasanya mustahil ada orang yang bisa numbangin musuh sekuat itu. Tapi pas Poire masih sibuk mikir yang enggak, karakter kita udah bikin bos bandit itu berlutut ketakutan. Si bos memohon-mohon biar Jin mau berhenti, bahkan sampai nawarin tumpukan uang dan budak sebagai sogokan. Di ruangan ini juga saudara laki-laki Poire ditahan. Jin langsung merasa jijik cuma karena dengar tawaran budak itu. Dia ngebunuh satu orang lagi tepat di depan matanya, bikin si bos bandit kebingungan setengah mati. Sihir roh miliknya bahkan nggak bisa aktif di depan tubuh kekar. Maksudnya, kekuatan dewa milik Jin. Tapi yang paling misterius adalah, dari mana asal-usul kekuatan sebesar ini? Lucunya, Jin malah ngejek badut ini sebagai penjahat amatir.
karena penjahat sejati minimal punya nyali buat kabur pas tahu mereka kalah kelas. Tapi bos bandit dan anak buahnya ini terlalu sombong dan suka meremehkan. Berhalusinasi kalau mereka masih punya peluang menang. Begitu sadar kekalahan udah di depan mata, mereka langsung memohon. Jujur, dengerin bacotan Jin di sini puas banget. Mengikuti saran dari karakter kita, si bos bandit langsung ambil langkah 1000. Dia lari ke arah lift buat narik tuas pembuka, ngelepasin senjata rahasia berupa monster buas yang dikurung. Jin kaget pas ngelihat monster terkontaminasi ada di bawah kendali mereka. Itu monster buas super kuat yang dipesan buat bangsawan tertentu. Tapi yang bikin kita heran, kenapa Arnold Schwarzenegger versi ungu ini nggak kabur dari kandangnya dari dulu? Bos bandit kelihatan seneng banget bisa ngasih tantangan berat buat Jin, bersumpah bakal bikin semuanya jadi kacau, walau pas monster itu mulai mengaung kencang. Serangan pertama dilancarkan si monster dengan ayunan pukulan dahsyat buat ngehancurin Jin. Tapi serangan itu berhasil ditahan dengan mudah, memperlihatkan betapa besarnya ukuran tubuh monster raksasa tersebut. Si bos bandit benar-benar dibuat melongo lihat kehebatan bokong Jin. Maksudnya, kekuatan otot-otot badai milik cowok itu. Sementara itu Jin bilang kalau dia emang lahir dengan fisik manusia super, yang serat ototnya berkali-kali lipat dibanding orang biasa. Sekarang giliran dia buat ngebalas, cowok ini nendang si monster ke belakang sebelum ngeluarin tenaganya lebih banyak lagi. Dia nembakin jurus mirip Kamehameha layaknya Goku yang langsung ngehancurin makhluk itu jadi serpihan. Setelah banyak omong kosong, si bos bandit akhirnya balik lagi berlutut pasrah kayak sebelumnya. Jin menatapnya tajam, penasaran apalagi yang bakal dilakuin pecundang menjijikan ini. Karena udah kehabisan cara, bajingan ini nyoba cari jalan keluar dengan memohon ampun. Tapi raja berambut putih kita langsung ngehantem mukanya pakai pukulan keras, benar-benar menutup pintu maaf. Setelah urusan selesai, aura mengintimidasinya menghilang, dan dia langsung minta maaf ke anak-anak karena udah bikin nunggu lama. Pertama-tama, dia mau meriksa dokumen buat nyari bukti langsung dari kejahatan mereka. Dia ngebuka laci dan nemuin dokumen catatan yang menarik. Sekali lihat aja, kalian pasti mikir kalau cowok ini baru aja dapat jackpot besar. Tapi ternyata Zong, dia sama sekali nggak paham apa yang sebenarnya lagi dia baca sekarang, bahasanya bener-bener asing. Makanya, dia terpaksa minta bantuan Hakama buat nerjemahin. Tapi tetap aja, Jin masih belum paham kenapa para bandit ini sampai memanfaatkan monster terkontaminasi. Buat memastikan kecurigaannya, dia langsung meriksa sisa-sisa tubuh monster hancur yang barusan dia kalahin. Dengan begitu, dia bisa mengakses kamera dari mesin nano yang melayang di sekitar ruangan. Saat Jin memeriksa rekaman minggu lalu, dia mendadak menemukan satu video yang sangat menarik. Rupanya ada seorang bangsawan yang datang membawa monster itu tanpa menjelaskan tujuannya. Dia cuma meninggalkan sebuah petunjuk kecil yang sangat mencurigakan. Penjahat licik ini sempat memberi isyarat bahwa negara mereka akan segera hancur. Jin mencatat detail penting ini untuk nanti. Sementara itu, layar memperlihatkan anak-anak yang berhasil kabur, di mana Powar akhirnya bertemu kembali dengan adiknya. Kakak beradik ini langsung berpelukan erat, merasa sangat lega karena mereka berdua tidak terluka parah sama sekali. Powar berbalik lalu memanggil Jin sebagai dewa sambil berterima kasih, meski Jin sendiri langsung menolak dipanggil dengan sebutan itu. Di sisi lain, Jin penasaran dengan orang-orang berseragam merah yang sedang meringkus para bandit. Ternyata, mereka adalah para staf dari guild. Ternyata, pria berjanggut gagah yang berdiri di dekat mereka adalah master guild kota itu sendiri. Pria itu langsung menghampiri Jin karena penasaran, lalu bertanya apakah pemuda ini ada hubungannya dengan kekacauan yang terjadi. Jin langsung membenarkan hal itu, lalu meminta Padrak untuk memperkenalkan diri secara resmi dan berterima kasih atas semua bantuan yang diberikannya. Coba kalian bayangkan, pria itu langsung melongo heran melihat bagaimana Jin bisa membantai begitu banyak bandit tanpa terkena satu pukulan pun. Meski Jin terlihat seperti ras rendahan, Padrak tahu betul kalau kekuatan pemuda ini benar-benar tidak boleh dianggap remeh. Sang master menceritakan banyak kerusakan terjadi, hingga permintaan membasmi bandit pun melonjak sangat tinggi. Tentu saja hal ini membuat Jin heran, karena harusnya pihak penguasa wilayah memprioritaskan penangkapan para bandit demi keamanan warganya. Master Guild tertawa kecil, lalu menjelaskan bahwa bahkan sang penguasa wilayah pun tidak memiliki wewenang sebesar itu. Menangani kejahatan adalah tugas para anggota guild yang bersumpah setia kepada raja. Jadi, seandainya Lord Chapian yang berkuasa di sini kedapatan melakukan tindakan kriminal, mereka akan langsung melaporkan situasi tersebut ke telinga raja secara langsung, meski kemungkinan hal itu terjadi sangatlah kecil. Padrak sangat yakin dengan ucapannya. Sementara Jin mencoba membandingkan situasi ini dengan zaman 100 juta tahun lalu,
di mana tuan tanah bertindak seperti wali kota dan guild seperti polisi. Walau begitu, Lord Shapian bukanlah tipe orang yang bisa dipercayai begitu saja. Jin memutuskan untuk menyerahkan semua dokumen penting yang dia temukan dari markas bandit, lalu bertanya apakah berkas itu bisa berguna bagi guild. Master Guild mulai membaca salah satunya, lalu menyadari kalau itu adalah daftar lengkap orang-orang yang bertransaksi dengan bandit. Berkat daftar ini, mereka bisa dengan mudah menangkap semuanya. Jin pun penasaran apakah nama sang penguasa kota ada di daftar itu, tapi coba tebak, nama Lord Shapian sama sekali tidak tertulis di sana. Penjahat ini sangat pintar menyembunyikan jejaknya, membuat Jin tidak bisa bertindak lebih jauh untuk saat ini. Karena sudah membantu membebaskan para budak, Jin ingin tahu bagaimana nasib hidup mereka setelah ini. Master Guild meyakinkan bahwa pihak mereka akan bertanggung jawab memulangkan mereka dengan aman, asalkan ada laporan kehilangan yang sudah terdaftar. Tapi bagi mereka yang tidak punya laporan seperti itu, sayangnya mereka tidak memiliki tempat untuk pulang. Sistem sialan ini ternyata tidak peduli pada nasib anak yatim piatu seperti Poar dan Nino. Karena itu, Jin menanyakan keberadaan panti asuhan untuk mereka. Parahnya, kota di era ini bahkan tidak punya tempat penampungan sama sekali. Padrak hanya bisa mencarikan pekerjaan, tapi karena kedua anak ini diklasifikasikan sebagai ras rendahan, hal itu pun akan terasa sangat sulit. Anak-anak tampak lesu. Sementara Jin merasa kecewa karena dunia ini ternyata sama saja. Dia tidak tega meninggalkan mereka begitu saja tanpa pekerjaan yang jelas. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya, lalu dia bertanya, apakah kedua anak ini bersedia bekerja di tempat lain jika ada kesempatan bagus datang. Poar langsung setuju dan ingin mencobanya, membuat Jin teringat pada ksatria emas bernama Argus yang pernah menawarkan bantuan. Scene berikutnya berpindah ke ibu kota kerajaan Kermosia untuk menemui sang ksatria. Ksatria suci itu sedang berkendara pulang ketika tiba-tiba dia merasakan firasat sangat buruk yang membuat merinding. Sesampainya di rumah, dia menyuruh pasukannya beristirahat, lalu Argus segera mengurung diri di kamarnya. Dia disambut hangat oleh rombongan pelayan pribadinya yang membungkuk penuh hormat. Hal pertama yang dia lakukan adalah menanyakan situasi terbaru. Dari reaksi gugup para pelayannya, sang ksatria suci bisa menebak kalau sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Sang kepala pelayan langsung meminta maaf karena harus mengganggu tuannya yang baru saja pulang. Sementara di lantai atas, saudara perempuannya mengawasi percakapan mereka dengan tatapan tajam. Begitu mendengar laporan lengkap tersebut, kepala Argus langsung terasa sangat pening. Situasinya ternyata jauh lebih buruk dari dugaannya karena ada penyusup asing yang berhasil masuk ke ibu kota dan membuat kekacauan besar. Baginya cara penyusup itu masuk bukanlah masalah utama, melainkan siapa pengkhianat yang telah menuntun monster tersebut ke dalam kota yang menjadi persoalan besar. Dugaan terkuatnya mengarah pada seseorang dari Akademi Harnas, sebuah tempat yang memang dipenuhi oleh orang-orang mencurigakan yang merencanakan kehancuran mereka. Bagaimanapun, dia sangat butuh rekan untuk mengendalikan situasi di ibu kota. Pada saat ini, Jin dan kelompoknya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan panjang mereka. 3 hari berlalu dalam misi pembasmian ini. Poir mulai ragu apakah ada pekerjaan di ibu kota untuk kaum rendahan seperti mereka. Sebagai pria yang baik hati, Jin meyakinkan kalau kemampuan membaca dan menulis mereka sudah menjadi modal yang sangat besar. Makanya, dia meminta bocah itu untuk lebih percaya diri. Sementara itu, Hakama menunjuk ke arah depan dan bilang kalau ibu kota sudah dekat. Jin benar-benar terpukau begitu melihat kemegahan luar biasa dari ibu kota kerajaan tersebut. Menjelang malam, mereka akhirnya sampai di ibu kota. Tempat itu tampak sangat ramai dipenuhi oleh orang-orang. Hakama menjelaskan kalau ibu kota ini sangat bergantung pada impor, yang berarti segala jenis barang ada di sini, termasuk pakaian kodama yang pernah mereka bicarakan dulu. Jin merasa ini sangat menarik, apalagi saat dia melihat beberapa mutan serangga di sana. Ada banyak ras berbeda di kota ini, menunjukkan bagaimana mereka berkembang dengan cara unik. Jalanannya juga sangat bersih. Tingkat keamanan di sini juga luar biasa tinggi, tapi di balik semua keindahan itu, tetap saja ada sisi gelap yang menjijikkan. Jin merenung bahwa setiap era pasti memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Dia bertanya pada Hakama soal ujian masuk akademi, dan baru tahu kalau acaranya diadakan minggu depan. Jadi, mereka harus menunggu sampai ujiannya dimulai. Namun saat mendengar obrolan itu, seorang gadis berambut pirang heran kenapa kelompok ini berniat masuk ke Akademi Harnas. Apalagi tampang mereka kelihatan seperti ras rendahan. Sembari itu kita beralih ke kamar penginapan, di mana Hakama dan Nino langsung melompat ke kasur empuk. Mereka akhirnya bisa tidur di tempat layak. Setelah tujuan awal, Jin untuk mencapai ibu kota ini, resmi tercapai.
Hal ini membuatnya berpikir tentang langkah selanjutnya. Karena meski berada di era baru, dia tetap butuh uang untuk bisa bertahan hidup. Sebenarnya, dia mendapat banyak uang imbalan dari hasil membasmi para bandit kemarin. Tapi dia tahu uang itu tidak akan bertahan selamanya, apalagi untuk menghidupi mereka berempat. Ditambah lagi, dia harus memikirkan pekerjaan bagi anak-anak ini. Solusi paling cepat saat ini adalah dengan menemui pria bernama Argus. Masalahnya, sekarang mereka sama sekali tidak tahu di mana lokasi orang itu atau siapa yang bisa menghubungkan mereka ke sana. Jin memikirkan beberapa pilihan. Dengan memprioritaskan penyelidikan tentang koruptor terlebih dahulu, dia sadar ada orang-orang di era ini yang ingin memanfaatkan monster tersebut demi tujuan pribadi. Bagaimanapun, monster koruptor adalah makhluk yang sangat berbahaya. Jadi mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kali ini, Jin tidak akan membiarkan dunia menghadapi kehancuran total untuk kedua kalinya. Sambil lalu, dia bertanya santai pada Hakama tentang apa yang biasa dilakukan orang-orang di negara ini jika ingin meneliti sesuatu. Ternyata, mereka harus membaca buku atau bertanya pada ahli. Masalahnya, harga buku di sini sangatlah mahal. Di desa saja, mereka harus iuran demi bisa membaca buku bersama. Beruntung, ibu kota memiliki perpustakaan raksasa yang akan mempermudah pencarian informasi ini. Jin menyukai ide itu karena dia bisa memanfaatkan perpustakaan tersebut untuk melacak petunjuk tentang laboratorium peninggalan Kagura. Di adegan berikutnya, Jin sudah berdiri di meja resepsionis. Tapi si petugas menolak mentah-mentah permintaannya. Karena buku dianggap sebagai aset suci negara, mereka tidak mengizinkan sembarang orang masuk ke sana secara bebas. Hanya murid akademi resmi atau kaum bangsawan yang boleh masuk, sebuah fakta yang tentu saja membuat situasi Jin semakin rumit. Dengan kocak, Hakama mengingatkan Jin bahwa dia bahkan belum bisa membaca saat ini. Walaupun Jin sudah berusaha keras belajar alfabet dasar, dia tetap butuh waktu lama untuk benar-benar menguasai bahasa di era ini. Jin hanya bisa menggaruk kepala layaknya orang yang mau ujian sekolah, tanpa sadar ada dua pria mencurigakan berkerudung yang sedang mengintai mereka. Kedua orang itu tiba-tiba mendekat untuk mengajak Jin mengobrol santai, yang ternyata diawali dengan sebuah pukulan mentah yang sangat keras. Tapi tenang dulu, dengan refleks cepat, Jin langsung menangkis tinju itu, lalu menyindir sopan santun si penyerang yang sangat luar biasa. Keamanan kota yang katanya hebat terasa omong kosong kalau ada serangan mendadak begini. Namun si penyerang tetap angkuh. Sementara Jin menepis tangannya ke udara untuk mengalihkan ledakan sihir kuat. Lawannya pun memuji insting tajam yang dimiliki Jin. Di sisi lain, Power bingung melihat orang-orang ini berani menggunakan kekuatan suci secara terang-terangan di pemukiman warga. Jin penasaran siapa sebenarnya pecundang ini, dan segera menyadari kalau seseorang telah menyewa pembunuh bayaran untuk mengincar kepalanya. Hal ini justru menguntungkan bagi dirinya sendiri. Meskipun para preman tersebut sempat mengancam kelompok Jin agar segera pergi jika tidak ingin celaka. Tentu saja, Jin sama sekali tidak bergeming. Dia malah menantang orang itu untuk menyerang lagi, lalu dengan mudah menangkap tinjunya dan membanting tubuhnya ke tanah yang keras. Usai memberi pelajaran keras pada musuh pertama, dia berbalik ke arah lawan kedua yang bersiap menembakkan sihir penghancur tepat ke arahnya. Bukannya menghindar, Jin justru menahan serangan api itu secara langsung, membuat lawannya mengira serangannya berhasil melukainya dengan parah. Tapi dari balik asap tebal, sebuah tangan mendadak muncul mencengkram lehernya, lalu mengangkat tubuh pria itu seolah dia seringan kapas. Dengan nada bicara yang sangat dingin, Jin mengejek mereka yang terlalu lemah, tapi berani menantangnya. Itu pun kalau mereka masih punya nyali. Cowok kita ini memang tidak ada obatnya. Korbannya pun dibuat gemetar kebingungan melihat ras rendahan punya kekuatan sekuat monster. Tiba-tiba, pasukan Satria menghentikan pertarungan. Ternyata itu Karina, yang kelihatan sangat kesal, karena hari liburnya harus diganggu gara-gara masalah ini. Gadis itu bahkan tidak peduli pada para penyerang yang menyergap Jin. Dia cuma ingin menjebloskan Hakama sekaligus si Jin ke penjara biar kapok. Untungnya bagi Jin, keributan ini sukses menarik perhatian orang yang punya koneksi dengan Argus. Meskipun sekarang cewek itu sedang berteriak tepat di depan wajahnya. Setelah menghentikan perkelahian jalanan, Karina melihat Jin dan langsung kegirangan karena merasa akhirnya berhasil menangkap ras rendah seperti Jin yang bikin onar lagi di kota. Dia baru saja mau mulai mengomeli Jin, tapi seorang penonton manusia setengah hewan di dekatnya mendekat dan mengaku melihat semua kejadiannya. Penonton itu menjelaskan kalau Jin sebenarnya diserang duluan, dan dia cuma membela diri saja sepanjang perkelahian tadi. Saat Karina memeriksa wajah para penyerang, dia sadar kalau mereka adalah adik kelasnya yang bodoh dan suka bikin onar dari Akademi Harnes. Dalam hati, dia berharap adik perempuan sang Kapten Suci tidak terlibat dalam kekacauan ini lagi.
Jin bertanya apakah Karina sedang berpatroli dan mempertanyakan hal itu, karena dia pikir biasanya anggota serikat yang menangani tugas-tugas penertiban seperti ini. Karina menjawab kalau dia cuma menjalankan kewajiban malamnya untuk menjaga ketertiban, kebetulan saja sedang berjalan menuju sebuah kafe yang ada di dekat sana. Nah, disinilah menariknya. Setelah melihat sendiri, Jin mengalahkan beberapa murid kuat akademi dengan mudah. Karina mulai merasa kalau kecurigaan kaptennya dulu tentang manusia ras rendah ini ternyata ada benarnya juga. Dia lalu mencoba pamit pergi dan meminta Jin agar tidak terlibat masalah lagi ke depannya. Tapi, Jin tentu tidak membiarkannya pergi begitu saja, melainkan memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta Karina mengantarnya agar bisa menemui Kapten Argus secara langsung. Begitu manusia kuno ini akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Kapten Argus dari Divisi ke-7, dia langsung to the point meminta sang kapten mempekerjakan mereka, sambil mengingatkan Argus bahwa dialah yang sebelumnya sudah menawarkan bantuan itu. Saat Argus menanyakan tentang anak-anak yang datang bersamanya, Jin menjelaskan kalau dia akhirnya berhadapan dengan para bandit yang selama ini dicari Argus, menangkap mereka semua, lalu menyerahkannya ke pihak serikat. Argus langsung merasa cemas karena sulit mempercayai kalau seseorang yang terlihat seperti ras rendah bisa menyelesaikan semuanya secepat itu. Jin kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa dia membawa Nino dan kakak perempuannya, yaitu Poar, karena mereka tidak punya siapa-siapa lagi, dan orang-orang pasti akan memperlakukan mereka dengan buruk karena dianggap sebagai ras rendah. Karena alasan itulah, Jin meminta sang kapten untuk mencarikan pekerjaan apa saja buat mereka berdua. Kapten Argus mengingatkan si manusia kuno kalau dia sama sekali tidak punya kewajiban membantu, tapi Jin membalas bahwa dia siap bertanggung jawab penuh atas anak-anak itu karena dialah yang menyelamatkan mereka. Argus merasa alasan itu cukup menarik, sementara anak-anak tersebut menatap penyelamat mereka dengan penuh harapan. Sang kapten pun langsung mendapat ide bagus dan memutuskan untuk memanfaatkan anak-anak ini sebagai alat tawar-menawar. Dengan tenang dia memberitahu Jin kalau anak-anak itu boleh tinggal dan bekerja di rumahnya, asalkan Jin mau bekerja menjadi guru di akademi. Tanpa pikir panjang Jin langsung menerima syarat itu, dan tak lama kemudian anak-anak tersebut sudah berganti mengenakan seragam pelayan. Poar mengucapkan terima kasih dengan tulus, sementara sang kapten memerintahkan pelayan lainnya untuk mendidik mereka dengan baik, serta memastikan tidak ada diskriminasi. Saat Jin berjalan bersama Argus, dia bertanya apa sebenarnya maksud tersembunyi di balik tawaran pekerjaan sebagai instruktur ini. Argus menjelaskan bahwa meski dia tidak tahu pasti dari mana Jin berasal, instingnya mengatakan kalau Jin adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Nah, ini dia misi rahasianya. Sang kapten langsung ke inti masalah dan meminta Jin untuk menyusup ke Akademi Harness. Jin langsung memasang ekspresi serius dan meminta penjelasan lengkap, lalu Argus mulai menceritakan perebutan kekuasaan yang sedang terjadi di ibu kota. Katanya, beberapa faksi besar sekarang sedang terkunci dalam perang dingin demi merebut tahta, mengingat kondisi raja saat ini sangat kritis dan bisa mati kapan saja. Dia juga menjelaskan kalau selain konflik perebutan tahta biasa, ada orang-orang tanpa hak sah yang tetap nekat ingin merebut kekuasaan tertinggi itu. Kabarnya, mereka ini sangat berbahaya bahkan sampai memanfaatkan makhluk koruptor, yang oleh orang zaman sekarang disebut sebagai penjajah, sebagai senjata untuk memuluskan rencana jahat mereka. Jin langsung teringat Lord Shapian dan mulai sadar kalau ada sosok yang jauh lebih merepotkan lagi. Sang kapten berkata kalau dia ingin membongkar kedok orang-orang ini dan menemukan markas rahasia mereka, dan tempat yang paling dia curigai adalah Akademi Harness. Argus kemudian mengetuk pintu dan memperkenalkan Jin kepada adik perempuannya yang bernama Miria Alton. Dia menjelaskan kalau adiknya sekolah di akademi itu dan akan menjadi pemandunya nanti. Miria langsung menunjukkan mulut pedasnya dengan menyebut Jin sebagai ras rendah yang menjijikkan, persis seperti ucapan Karina sebelumnya. Sang kapten pun bergegas menegurnya dan mengingatkan kalau berbicara sekasar itu sangatlah tidak sopan. Tapi, dia terus saja mendesak bahwa dirinya sama sekali tidak sudi memberikan tugas sepenting itu kepada makhluk yang dia anggap sebagai ras rendahan. Jin langsung menyindir sikap kasarnya itu, membuat sang kapten merasa sangat malu hingga harus berkali-kali meminta maaf atas kelakuan adiknya. Karina kemudian mendekati Jin dan berbisik pelan bahwa Miria sebenarnya sangat berbakat. Hanya saja dia benar-benar membenci ras yang dianggapnya rendahan. Miria terus-menerus melontarkan hinaan kepada Jin dan menegaskan bahwa dia sama sekali tidak sudi melihat pemuda itu menjadi seorang instruktur di sana. Hakama malah memperkeruh suasana dengan membongkar fakta memalukan. Wali pelindungnya itu bahkan tidak bisa membaca. Namun, Hakama langsung buru-buru memuji betapa kuat dan hebatnya Jin yang sebenarnya.
Ucapan santai itu tiba-tiba membuat Karina tersadar bahwa Mirialah sosok yang sebelumnya menyuruh para murid akademi untuk menyerang Argus. Sang kapten kembali meminta maaf berulang kali dan berjanji akan mendidik adik perempuannya itu dengan benar. Jin segera mengalihkan pembicaraan lalu bertanya kepada Argus tentang apa sebenarnya materi yang harus dia ajarkan di akademi nanti. Argus menjawab bahwa dari hasil pengamatannya, Jin terlihat sangat ahli menggunakan seni roh. Itulah alasan dia yakin Jin adalah sosok paling tepat untuk mengajarkan dasar-dasarnya. Dia lalu menyebutkan 4 seni roh dasar, yaitu penyalaan, pelepasan, pembekuan, dan penyembuhan, serta menjelaskan bahwa menguasai 2 di antaranya saja sudah bisa dibilang sangat luar biasa di tempat ini. Mendengar fakta bahwa materi dasar di dunia ini hanya terdiri dari 4 seni roh, Jin langsung menyadari kalau pemimpin bandit yang dia lawan kemarin ternyata lumayan hebat. Kemampuan yang ditunjukkan bajingan itu rupanya sudah tergolong sebagai teknik roh tingkat khusus di era sekarang. Dia pun tersenyum tipis bersiaplah karena dia akan mengacak-acak pemahaman orang zaman sekarang tentang kekuatan ini. Cerita kemudian beralih ke 1 minggu setelah peristiwa itu, di mana hari ujian masuk akademi bagi Hakama, akhirnya tiba juga. Argus datang melangkah mendampingi Jin karena dia ingin pemuda itu benar-benar mengambil tanggung jawab penuh sebagai instruktur tahun ini. Ternyata, setiap tahun memang harus ada 1 divisi dari Ordo Malam yang wajib mengisi posisi kosong tersebut, dan kali ini giliran divisi ke-7 yang maju. Saat Jin berjalan tenang di belakang mereka, si pria gendut bernama Rothman terus menatapnya dengan tatapan penuh selidik. Mereka tiba di ruang kepala sekolah. Argus segera memberi salam dengan sangat hormat. Wanita tua itu tersenyum bangga melihat mantan murid kesayangannya kini telah sukses besar di dalam Ordo Malam. Dia lalu membahas perselisihan faksi di dalam negeri, sebelum tiba-tiba mengalihkan pembicaraan untuk mengkritik Jin secara terbuka, memprotes sang kapten karena dianggap terlalu menyepelekan pihak akademi dengan mengirimkan makhluk dari ras rendahan untuk memegang peran sevital itu. Namun, sang kapten langsung menegaskan, kemampuan Jin jauh melampaui siapapun di divisinya. Melihat kepala sekolah tampak mulai goyah dan bersiap menerima Jin, si pria kurus licik bernama Tuan Guida langsung mengajukan protes keras. Dia kini mengambil alih aksi menghina manusia kuno tersebut. Bersikeras bahwa mereka tidak boleh membiarkan manusia kasta rendah menduduki posisi terhormat itu. Kepala sekolah kemudian menoleh ke arah Tuan Rothman, guna meminta pandangannya mengenai perdebatan sengit yang sedang berlangsung ini. Si pria gendut santai saja menyetujui kekhawatiran itu. Namun dia juga memikirkan dampak nyata berupa penolakan keras dari para murid maupun pengajar lainnya nanti. Mendengar argumen tersebut, sang kepala sekolah akhirnya ikut setuju dan mengakui kalau dia juga mengkhawatirkan hal yang sama. Menyadari dirinya terus dibicarakan tanpa dilibatkan sama sekali, Jin langsung melangkah maju untuk membela harga dirinya seraya memberi salam hormat kepada mereka semua. Dengan sopan santun yang luar biasa, dia memperkenalkan dirinya secara tenang, membuktikan bahwa mentalnya sama sekali tidak goyah meski dihina habis-habisan. Pemuda itu lalu melemparkan pertanyaan menohok kepada para petinggi, menanyakan apakah mereka meragukannya hanya karena fisiknya yang mirip ras rendahan, atau karena menganggapnya tidak punya kekuatan bertarung. Kepala sekolah tersenyum tipis, lalu menjawab bahwa satu-satunya hal yang mereka pedulikan hanyalah apakah dia benar-benar memiliki kemampuan yang memadai. Dia pun langsung menantang Jin untuk membuktikannya sekarang di depan mereka. Saat Argus menyarankan agar kepala sekolah sendiri yang mengujinya, sang wanita tua menyetujui, dan laga tanding singkat pun segera disiapkan di lapangan latihan seni roh Akademi Harnesk. Si tikus kurus yang licik itulah yang justru mengajukan diri sebagai lawan tanding Jin, tertawa mengejek sambil berujar bahwa setidaknya Jin tidak akan terlalu menanggung malu besar karena hari ini suasana akademi sedang sepi pengunjung. Sang kepala sekolah kemudian menjabarkan aturan tanding, menegaskan mereka hanya boleh bertarung menggunakan teknik roh, karena itulah materi utama yang harus diajarkan oleh instruktur baru mereka nantinya. Beberapa murid mulai berdatangan untuk menyaksikan laga seru tersebut, termasuk Mirya yang ikut berdiri cemas di barisan penonton. Gadis itu tampak sangat bersemangat karena ini adalah kali pertama dirinya bisa melihat langsung si tikus kurus turun ke medan tempur. Jin sebenarnya sudah tahu bagaimana ini akan berakhir, tapi mari kita lihat apa dia sanggup membungkam mereka semua. Argus sendiri mulai merasa ragu. Ini pertama kalinya dia akan melihat orang yang direkomendasikannya bertarung sungguhan di depan publik, membuat sang kapten khawatir Jin justru akan mencoreng nama baiknya nanti. Tuan Guida justru terlihat sangat bersemangat dan tidak sabar untuk menyudahi pertarungan dengan cepat sekaligus memberi pelajaran berharga pada pemuda sombong itu.
Dia langsung melesat mengambil inisiatif serangan pertama dengan menembakkan bola api raksasa yang dia yakini sanggup menumbangkan Jin dalam satu kali serangan telak. Jin dengan tenang menghindari serangan itu dengan mudah, sementara si tikus kurus masih sangat yakin dia bakal memenangkan kontes ini dan membuktikan kalau kapten salah menilai dirinya. Dia lalu melancarkan jurus andalannya yang disebut tombak petir, sementara Jin terus menghindari setiap serangan dan perlahan-lahan mulai memancing emosinya. Saat si tikus kurus percaya kalau Jin cuma bisa terus-terusan melarikan diri, Jin sendiri diam-diam menghela napas dan berpikir kekuatan ini tidak seharusnya dipakai melawan manusia. Tapi, karena tidak ada pilihan lain yang tersisa, perhatikan baik-baik. Karena disinilah Jin akhirnya memutuskan untuk memamerkan teknik roh uniknya. Dia menggunakan serangan manipulasi gravitasi dan memaksa si tikus kurus Gido jatuh tersungkur ke tanah, menahannya di sana sekaligus memperjelas kalau dia tidak punya peluang sejak awal, dan semua kesombongannya sama sekali tidak ada artinya. Kepala sekolah dan si pria gemuk Tuan Rothman benar-benar dibuat terkejut oleh apa yang mereka saksikan. Bahkan, Argus dan adiknya Miria hanya bisa berdiri dengan mulut ternganga setelah melihat pertunjukan kekuatan luar biasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saat mereka bertanya apa yang baru saja terjadi, Jin dengan tenang menjelaskan kalau dia hanya memanipulasi gravitasi di sekitar Gido. Mendengar orang-orang berkata mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, Jin tersenyum tipis karena dia menyadari betapa banyak hal yang masih harus dipelajari oleh para murid maupun instruktur akademi ini. Gido mengertakkan gigi karena frustrasi saat dia terbaring tak berdaya di tanah, terlihat sangat mengenaskan. Karena merasa kasihan pada Pak Tua keriput itu, jagoan kita akhirnya melepaskan tekanan gravitasi yang menahannya. Gido langsung mengamuk sambil berteriak kalau teknik roh semacam itu tidak boleh ada. Dia bersikeras kalau orang rendahan itu pasti menggunakan semacam trik ilegal. Jin hanya berdiri diam menghadapi semua makian itu dengan santai, sementara si Pak Tua terus mengoceh histeris tepat di depan wajahnya. Melihat perdebatan itu, kepala sekolah langsung mengambil keputusan dengan tenang. Para murid di sekitarnya juga merasa kagum. Miria sendiri sangat tidak paham bagaimana Jin bisa mengendalikan kekuatan suci sebesar itu. Biasanya orang rendahan hampir tidak punya kekuatan sama sekali. Rasa ingin tahunya melonjak tajam, dan dia bertekad mencari tahu siapa Jin sebenarnya. Adegan pun beralih ke upacara penyambutan 1 minggu kemudian. Di sana, kepala sekolah mengumumkan kalau Akademi Harnesque didirikan untuk melatih para pejuang yang mampu membasmi ancaman penjajah. Siapapun yang terlalu lemah untuk bertahan tidak akan punya tempat di sini. Namun, bagi mereka yang berhasil, masa depan yang penuh status dan pengaruh besar sudah pasti terjamin. Melihat dari atas, beberapa demi-human di dekat Miria terkejut dengan banyaknya pendatang baru yang berkumpul. Apalagi banyak dari mereka yang tidak berasal dari keluarga bangsawan. Seorang demi-human singa bernama Rias menyapa Miria dengan santai. Dia bilang sangat tidak terduga melihatnya menghadiri upacara penyambutan ini secara langsung. Saat sedang mengobrol, dia tiba-tiba melihat ada orang rendahan duduk di samping jajaran staf pengajar dan hampir tersedak. Kalian bayangkan saja betapa terkejutnya dia saat tahu kalau si orang rendahan ini adalah guru baru mereka. Miria pun meminta kesan pertama yang jujur dari Rias, hanya berdasarkan penampilannya saja. Saat Rias dengan blak-blakan menyebut pria itu cuma orang biasa tanpa istri dan tujuan hidup, Miria mengakui kalau dia juga berpikir begitu di awal. Merasakan banyak tatapan tajam tertuju padanya, Jin segera sadar dia tidak bisa menyelidiki akademi ini terlalu terang-terangan sejak hari pertama. Sebelum hal lain, dia harus mengubah citra buruknya sebagai orang rendahan menjadi sesuatu yang lebih netral dan tidak mencurigakan. Sebab untuk saat ini, rasanya dia seperti menjadi sasaran empuk semua orang. Setelah upacara selesai, akhirnya tiba waktunya untuk kelas pertamanya. Sementara itu, Gido mengumpulkan para murid senior dan mengumumkan kalau kelas reguler resmi dimulai kembali. Dia dengan tegas memperingatkan mereka agar tidak kalah saing dari para talenta baru berbakat yang bergabung tahun ini. Meski begitu, dia dengan marah menuntut penjelasan kenapa sebagian besar murid di kelas malah bolos. Pak Tua itu tersenyum dalam hati. Sangat tahu kalau mereka lebih baik mati daripada harus mengikuti pelajaran yang diajar oleh orang rendahan. Si tikus licik itu bahkan sengaja menyebarkan rumor kalau pelajaran hari ini akan diisi oleh Jin. Hebatnya, profesor kita sama sekali tidak merasa terganggu. Dia berdiri dengan percaya diri di podium dan memperkenalkan dirinya sebagai instruktur teknik roh yang baru. Tanpa ragu sedikit pun, Reus dengan lancang bertanya, apakah Jin benar-benar punya kemampuan untuk mengajar kelas paling elit di akademi. Jagoan kita membalasnya dengan senyuman tenang, mengatakan kalau mereka akan segera mengetahuinya sendiri. Dia bahkan memberitahu si demi-human singa
kalau dia bebas pergi jika kelas ini terasa tidak level untuknya. Setelah itu, Jin langsung menetapkan satu aturan. Aturan tegasnya, mereka tidak boleh menggunakan kekuatan suci melawan manusia dalam kondisi apapun. Untuk memperjelas alasannya, dia menerangkan kalau kekuatan suci dirancang khusus untuk menekan kemampuan regenerasi para penghambat. Sedangkan manusia bisa pulih dengan normal setelah terluka, yang membuktikan kalau tujuan aslinya memang untuk membasmi para penjajah. Mendengar hal itu, si mulut besar di barisan belakang mulai mengejek, menyebut Jin lemah karena diduga tidak memiliki kekuatan suci. Bocah tengil ini bersikeras kalau dia punya hak penuh buat makai kekuatannya sesuka jidatnya sendiri. Merasa agak kesal, Profesor Jin langsung menantangnya buat membuktikan apa dia beneran selemah rumor yang beredar. Tepat di tengah kelas yang ramai, dia menyuruh murid sombong itu menyerangnya dengan jurus paling mematikan. Si bocah menyeringai sombong sambil sesumbar tidak akan masuk kelas lagi kalau sampai sang profesor bisa melukainya sedikit saja lalu dia langsung merapalkan tombak petir penuh energi. Lord Gita bahkan sampai tegang, khawatir ruang kelas mereka bakal hancur lebur akibat serangan seliar itu. Tanpa ragu sedikit pun, murid itu melemparkan tombak petirnya lurus ke arah Jin hingga memicu kepulan debu raksasa. Kalian pasti mikir si inferior bakal langsung tewas kan? Tapi tiba-tiba, sebilah pedang melesat dari asap debu dan menancap pas di belakang kepalanya. Dengan santai Jin bilang kalau pedang itu bisa saja menembus kepalanya kalau dia beneran berniat menghabisinya. Lewat kejadian itu, dia memberikan pelajaran pertamanya semester ini. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Reus hanya bisa terpaku diam. Penasaran, apakah teknik barusan bahkan bisa dianggap sebagai seni roh? Profesor Jin melanjutkan penjelasannya dengan tenang bahwa kaum inferior dicap seperti itu karena dianggap sangat lemah. Lalu, sebagai orang yang levelnya jauh di atas mereka, dia bertanya posisi apa yang pantas untuknya auranya langsung meledak hebat saat menjawab pertanyaannya sendiri. Sosok seperti itulah yang disebut guru, dan setelah itu, dia langsung memberikan pelajaran kedua. Dia bertanya pada bocah tadi tentang syarat utama untuk mengaktifkan seni roh, dan dengan sok tahu si murid menjawab kalau kuncinya ada pada imajinasi yang jelas. Asal kita bisa membayangkannya dengan detail, para roh yang akan mewujudkannya. Profesor Jin membenarkan hal itu, tapi menambahkan ada satu elemen super krusial yang mereka semua lewatkan. Dia menjelaskan bahwa para roh bereaksi pada panjang gelombang berbeda, dan itulah pemicu tindakan mereka sebenarnya. Totalnya ada 8 panjang gelombang utama. 4 yang paling umum adalah pembakaran, pelepasan, penyembuhan, dan pembekuan, tapi pengendali gravitasi, cahaya, atmosfer, serta manipulasi ruang juga nyata adanya. Lord Gita hampir saja tersedak melihat Jin menggunakan ke-8 elemen itu dengan begitu santai. Setelah kejutan itu, kuliah pertamanya pun resmi dimulai lalu malam harinya, dia mulai memikirkan rencana penyelidikan rahasia akademi ini. Area kampus malam itu masih dipadati murid di setiap sudutnya. Berkat aksinya di kelas tadi, dia jadi bahan gosip utama, tapi kalau mau jawaban, dia harus menyusup ke area terlarang bagi para murid. Di tengah jalan, dia berpapasan dengan Miria yang tanpa basa-basi langsung mendesaknya untuk mengaku siapa dia sebenarnya. Dia malah balik bertanya bagaimana mungkin dirinya bisa jadi sosok lain selain si inferior yang sering mereka hina. Miria setuju hal itu masuk akal, kalau saja Jin tidak menguasai ke-8 seni roh dengan sangat mudah. Bahkan sebagian besar kaum demi-human pun mustahil melakukannya, tapi Jin hanya mengedikkan bahu dan menyamakannya seperti sekadar berpindah tab frekuensi saja. Tentu saja, prakteknya jauh lebih rumit daripada sekadar teori belaka. Dia meminta mereka bicara di tempat sepi dan begitu berdua saja, dia kembali menanyakan identitas aslinya. Kali ini, Jin mengaku dia hanyalah manusia biasa yang ditidurkan dalam pembekuan di bawah desa Kadama selama jutaan tahun. Demi meladeni leluconnya, Miria bertanya apa pekerjaannya sebelum tertidur sangat lama. Jin menjawab jujur, kalau dulu dia bekerja sebagai agen pasukan khusus demi negaranya meskipun ribuan tahun sudah berlalu, dia masih mengingat masa-masa itu dengan sangat jelas, seolah baru kemarin sore terjadi. Karena penasaran, dia terus mengejar dengan pertanyaan, kenapa pahlawan negara sepertinya malah disegel dalam tidur beku sedalam itu? Dengan raut sedih, dia mengaku gagal dalam misinya. Dulu dia sangat yakin bisa menyelamatkan semua orang jika berusaha lebih keras, namun akhirnya dia gagal dan kehilangan segalanya. Dia juga mengaku kalau menjadi profesor bukanlah kebetulan karena dia butuh pengaruh keluarga Alton, lalu dia bertanya kemana mereka akan pergi. Tak lama, dia membawanya ke sebuah ruangan berdebu, yang dulunya merupakan gudang penyimpanan peralatan mengajar para instruktur akademi.
Di salah satu rak, patung burung hantu tua langsung menarik perhatiannya. Jin lantas bertanya apa alasan sebenarnya gadis itu membawanya ke tempat ini. Akhirnya, Miria mengaku sedang menyelidiki area kosong aneh. Tepat di sebelah gudang ini ukurannya terlalu luas untuk sekadar dibiarkan kosong, membuatnya yakin ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan di sana. Tanpa membuang waktu, Profesor Jin langsung mengulurkan tangannya dan memegang patung burung hantu itu. Miria meliriknya heran. Bingung kenapa dia malah mengelus hiasan usang penuh debu tebal itu. Begitu dia memutar patung itu sedikit, boom! Rak bukunya langsung bergeser sendiri dan nunjukin jalan rahasia ke bawah. Jin dengan santai mengucapkan selamat, karena tebakannya tentang ruang rahasia itu benar, sementara Miria melongo tak habis pikir, bagaimana dia bisa memecahkan mekanismenya secepat itu. Sang profesor menjelaskan dengan santai bahwa hanya patung burung hantu itulah satu-satunya benda bersih di ruangan penuh tumpukan debu ini. Setelah itu, dia menyuruh Miria tinggal di belakang selagi dia masuk sendirian untuk menyelidiki ruangan mencurigakan tersebut. Terkejut, Miria dengan tegas menyatakan bahwa dia akan tetap ikut bersamanya. Jin mengingatkan bahwa mungkin ada penyusup berbahaya di dalam, dan dia belum tentu bisa melindunginya. Gadis pirang itu menegaskan agar kemampuannya jangan diremehkan. Dengan percaya diri, dia mengaku jauh melampaui semua teman sekelasnya, dan hanya kakaknya yang mungkin bisa menandinginya. Mendengar hal itu, Jin akhirnya memutuskan untuk mempercayai kata-katanya. Mereka berdua perlahan menuruni tangga usang yang ternyata membentang jauh lebih dalam dari perkiraan mereka. Dalam kegelapan total, Miria diam-diam bersyukur karena bisa mengendalikan cahaya dengan begitu mudah. Jin malah sempat-sempatnya bercanda kalau tempat ini mirip banget sama dungeon monster di game fantasi, membuat Miria kebingungan dengan istilah gamer tersebut. Karena penasaran lagi, gadis itu kembali mengungkit masa lalunya. Dia bertanya apakah Jin sudah mencurigai seseorang, mengingat memburu ancaman adalah keahliannya. Jin pun merasa geli melihat betapa cepatnya gadis itu mempercayai ceritanya yang tidak masuk akal. Sebagai hadiah kecil atas kepercayaannya, Jin mengungkapkan kecurigaan kuatnya bahwa Lord Redman mungkin terlibat dalam semua ini. Miria langsung bertanya mengapa Jin bisa seyakin itu. Profesor Jin menjelaskan bahwa meski pria itu terlihat karismatik saat mengajar, ada sesuatu yang sangat aneh ketika dia sendirian. Di momen sunyi, si licik itu memancarkan aura orang yang jelas-jelas sedang merencanakan niat busuk. Jin menjelaskan kalau perilaku semacam ini lumrah bagi mereka yang aslinya sangat berbeda dari topeng sosialnya. Terlebih lagi, baginya sangat jelas bahwa pengamatan pria itu terlalu tajam untuk ukuran seorang guru. Miria mengaku awalnya mencurigai Lord Gita, namun Jin langsung membantah teori tersebut dengan santai, menjelaskan orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak akan sanggup merancang rencana jahat yang rapi. Yang mengejutkan, Jin bahkan menganggap Pak Tua Keriput itu sebenarnya berhati baik. Hingga akhirnya, mereka berdua sampai di dasar tangga, yang langsung membuka ke sebuah aula raksasa berdebu. Mata Miria terbelalak syok melihat labirin raksasa yang tersembunyi tepat di bawah tanah akademi mereka. Tiba-tiba langkah Jin terhenti karena dia sendiri pun sama terkejutnya. Bahkan dalam khayalan terliarnya sekalipun, dia tidak pernah menyangka akan menemukan laboratorium Kagura di sini. Saat Jin menatap gerbang yang dilindungi mesin nano, yang oleh orang-orang zaman ini disebut sebagai roh, dia menjadi sangat yakin bahwa tempat ini memang laboratorium Kagura. Miria mulai merasa gugup, karena meskipun dia sudah mencari kemana-mana sejak lama, dia tidak pernah berhasil menemukan pintu raksasa yang selama ini tersembunyi di bawah akademi mereka. Jin menjelaskan bahwa orang biasa butuh kunci akses khusus untuk membukanya. Dia teringat bagaimana Hakama mewarisi kunci tersebut di desa Kodama, dan dia yakin seseorang di akademi ini pasti mewarisi kunci serupa dengan cara yang sama. Namun, Jin tahu dia memiliki hak akses penuh secara otomatis. Jadi dia dengan tenang mengulurkan tangannya. Sistem pengunci langsung mengenalinya sebagai individu dengan otoritas tertinggi dan segera membukakan pintu raksasa itu untuknya. Saat gerbang besar itu terbuka, Jin bertanya-tanya apakah orang yang ingin menggulingkan penguasa negeri ini juga punya akses ke sini. Sementara itu, lihat saja Miria yang masih berdiri mematung keheranan, benar-benar tidak habis pikir bahwa tempat seperti ini ternyata ada di bawah sekolah mereka. Dia lalu bertanya, apakah Jin benar-benar tidak butuh kunci? Dan Jin menjawab kalau manusia purba memang istimewa. Miria akhirnya mulai mempercayai ucapan Jin dan perlahan mengikutinya berjalan lebih jauh ke dalam laboratorium rahasia tersebut. Di dalam, mereka menemukan beberapa koruptor terkurung di kandang besi raksasa, dan anehnya, semuanya tampak sangat tenang tanpa menunjukkan tanda-tanda mengamuk sama sekali. Jin teringat dengan para koruptor yang dikurung para bandit waktu itu, yang juga bersikap tenang sampai tiba saatnya mereka dilepaskan.
Namun, hal yang paling mengganjal di pikirannya adalah bagaimana cara seseorang memindahkan koruptor sebesar itu ke tempat ini tanpa ketahuan siapapun. Miria mengakui bahwa kecurigaan kakaknya tentang akademi ini ternyata ada benarnya juga. Dia menyarankan agar mereka bersembunyi di sana dan menunggu demi menyergap siapapun dalang di balik semua ini, karena para pelaku pasti akan kembali ke tempat ini cepat atau lambat. Namun, Jin menyarankan agar mereka tidak hanya diam menunggu, melainkan segera mengunci akademi dan mengatasi para koruptor ini dulu. Miria membantah karena mereka tidak boleh membiarkan dalang utama dari rencana ini meloloskan diri, tapi Jin menjelaskan bahwa keselamatan murid-murid adalah yang utama, sebab jika monster-monster ini mengamuk, seisi akademi akan terancam bahaya besar. Saat Jin menyebut bahwa kakaknya pun pasti akan mengambil keputusan yang sama, gadis itu akhirnya menyetujui rencananya. Jin kemudian menambahkan bahwa dia punya firasat yang sangat buruk tentang semua ini, dan setiap kali perasaan itu muncul, instingnya selalu terbukti benar. Dia berkata akan menyelidiki sendiri laboratorium ini lebih dalam dan memintanya segera naik untuk membawa saudaranya agar akademi bisa langsung memberlakukan jam malam demi melindungi para murid. Setelah menyuruh, gadis itu kembali ke permukaan. Jin bergerak lebih dalam ke fasilitas bawah tanah demi mencari petunjuk berharga. Sementara itu, di permukaan, si tikus kurus sedang diejek habis-habisan karena kalah dari tutor baru. Meski begitu, dia masih saja menyebut Jin sebagai ras rendahan dan menyalahkannya karena telah merusak reputasinya. Sang kepala sekolah lalu menghampiri Lord Guida dan menyuruh si tikus kurus berhenti bertingkah aneh karena para murid mulai merasa tidak nyaman. Dia dipermalukan di depan umum oleh kepala sekolah sebelum akhirnya ditanya tentang Lord Rodman yang sudah menghilang sejak pagi itu. Kepala sekolah merasa sangat kewalahan. Apalagi hilangnya si pria gendut itu justru membuatnya jadi semakin cemas. Tepat saat itu, dia melihat awan hitam berkumpul di atas akademi dan heran dengan apa yang terjadi. Sementara itu, Miria bergegas menuju permukaan, namun begitu dia keluar dari pintu, dia langsung berpapasan dengan Lord Rodman, pria gendut yang sempat menghilang sejak pagi hari tadi, kini menunjukkan ekspresi yang sangat licik yang memperlihatkan kalau dia punya niat jahat. Kembali ke lab, Jin mengamati beberapa portal kemerahan aneh yang tampak berdenyut seolah-olah benda itu hidup. Dia penasaran apakah benda ini benar-benar makhluk hidup dan apakah Kagura yang menciptakannya. Jin lalu menemukan kubus pesan peninggalan Kagura tepat di samping alat suntik nanomesin. Manusia purba ini berharap kubus tersebut menyimpan petunjuk berharga untuk membantunya memahami dan mengatasi situasi rumit saat ini. Dia segera mengaktifkan kubus itu dan hologram Kagura pun langsung muncul sambil santai memegang kopi. Kagura rupanya sudah menduga Jin akan sampai ke fasilitas ini sebelum orang lain karena lab inilah yang paling dekat dengan tempatnya terbangun. Sang doktor menjelaskan bahwa di lab ini dia sedang mengembangkan perangkat yang manusia sendiri. Belum pernah berhasil buat bahkan ratusan juta tahun yang lalu, dan sebagian kecil kekuatannya kini disegel di dalam alat suntik untuk Jin gunakan. Dia memuji dirinya sendiri atas pencapaian ini sebelum akhirnya mengungkap bahwa mesin luar biasa yang dimaksud sebenarnya adalah alat teleportasi. Tak pernah sekalipun dia membayangkan kalau Kagura bisa membangun sesuatu yang berskala sebesar ini. Nah, disinilah semuanya mulai masuk akal. Argus sempat bilang kalau para penyerang muncul di seluruh kota secara tiba-tiba. Firasat buruk langsung membayangi kepalanya, karena siapapun pemilik alat ini pasti dalang di balik semua kekacauan, apalagi dengan ribuan monster yang dikurung di bawah sini. Lalu dia menyadari ada hal yang janggal dari rekaman pesan ilmuwan gila itu. Alat teleportasi yang asli seharusnya berwarna biru murni. Jika itu memang benar, lalu mesin merah mengerikan apa yang sedang berdiri tepat di hadapannya saat ini. Tepat ketika jam di dekatnya berdentang 12 kali, alat itu aktif dengan dengungan keras. Jin bersiap menghadapi monster mengerikan apapun yang akan keluar dari sana. Tapi anehnya, seluruh monster di dalam kurungan justru langsung lenyap seketika. Kalian bisa bayangkan, di permukaan, Argus dan Ksatria Suci menyaksikan mimpi buruk paling mengerikan secara langsung. Ratusan monster menghujani ibu kota kerajaan dari langit, terlihat seperti para pemain yang baru saja terjun ke arena pertempuran. Kembali ke bawah tanah, si pria gendut licik berbalik menghadap Miria dengan senyuman paling mengerikan. Dia mengejeknya, menanyakan mengapa gadis itu tampak begitu tegang dan tidak sabar. Miria dengan dingin menyuruh babi dalang kekacauan ini untuk menyingkir jika tidak ingin bertarung. Benar-benar terkejut, Lord Rodman mengaku sudah mencurigai kalau gadis itu telah menyelidikinya sejak lama. Sayangnya, gadis itu menyadarinya saat semuanya sudah terlambat. Saat Miria menuntut kejelasan dari ucapan itu,
Dia dengan tenang menyatakan kalau hari penghakiman telah tiba. Si botak gendut mendesah, mengaku awalnya ingin menunda rencana ini, tapi dua tikus yang mengendap-endap di laboratoriumnya memaksa dia bertindak. Lebih tepatnya, dia menyadari kalau ancaman nyata bagi rencana besarnya adalah jin. Seluruh instingnya memperingatkan bahwa instruktur baru itu akan menjadi masalah yang sangat memusingkan. Persis seperti saudara laki-laki Miria. Tanpa perlu bukti tambahan, dia tahu jinlah yang menemukan jalan rahasia tersebut. Merasa sudah membuang cukup banyak waktu berbicara, dia memutuskan untuk menghabisi semua saksi di sini. Miria hampir tertawa mendengar kalau pria itu yakin bisa mengalahkannya. Seringai iblis yang mengerikan mengembang di wajah Ruthman saat dia menyombongkan kekuatan luar biasa yang telah dikumpulkannya. Yang tidak dia sadari adalah seorang gadis kecil sedang diam-diam mendekat di belakangnya, membawa kuali yang ukurannya lebih besar dari kepalanya sendiri. Miria berkeringat dingin, bimbang antara mengkhawatirkan keselamatan gadis itu, dan ragu apakah rencana konyol ini akan benar-benar berhasil. Tanpa ragu, Hakama mengayunkan seluruh tenaga dari tangan kecilnya, dan langsung menghantam kepala si gendut sialan itu. Miria menatapnya dengan sangat terkejut, dan heran bagaimana bisa anak itu menemukan tempat ini. Hakama terburu-buru menjelaskan kalau dia datang mencari jin. Di luar sana kacau banget, dan mustahil menyelamatkan semua orang tanpa adanya sosok pelindung mereka. Di jalan tadi, dia sempat berpapasan dengan murid baru lainnya, Kudo. Gadis itu bilang kalau profesor mereka baru saja masuk ke dalam ruang penyimpanan. Si murid baru agak merasa bersalah karena sudah memukul pingsan gurunya, tapi Hakama menegaskan si mesum itu memang pantas mendapatkannya. Lagi pula, karena dia tidak melihat wajah mereka dari belakang, mereka tinggal melimpahkan kesalahan pada sang putri berambut pirang jika situasi memburuk. Di saat bersamaan, Jin akhirnya sampai di puncak tangga. Dengan cemas, dia bertanya apa yang terjadi, tapi malah melihat seekor babi lunglai terkapar mirip pin bowling jatuh. Hakama langsung menyadarkannya dan memberitahu kalau kota di luar sana sudah benar-benar tenggelam dalam kekacauan besar. Dia sama sekali tidak terkejut, karena dia tahu persis kemana tujuan para penyusup laboratorium itu dikirimkan. Wajah Miuria langsung pucat pasi saat menyadarinya, dan mereka bertiga langsung bergegas keluar, tanpa membuang waktu sedetik pun. Dan lihat sendiri api berkobar di mana-mana, menghancurkan hampir separuh wilayah kota. Warga yang ketakutan berlarian ke segala arah saat neraka bocor. Di antara semua monster penyerang, ada satu makhluk raksasa mirip Vilgax yang terlihat paling mendominasi. Melihat rumah tercintanya hancur berantakan seperti ini, membuat Miuria benar-benar kehilangan kata-kata. Sementara itu, Jin kembali merasakan sesak akibat kegagalannya, berpikir harusnya dia menghancurkan alat itu saat ada kesempatan dulu. Hakama kembali menariknya ke dunia nyata. Gadis itu menunjuk monster tentakel raksasa yang sedang mengumpulkan energi serangan dahsyat langsung ke arah istana kerajaan. Bertekad menebus kesalahannya, Jin memakai suntikan yang ditinggalkan Kagura. Setelah menyuntikannya, dia mendapatkan kemampuan teleportasi versi lebih lemah. Ilmuwan gila itu menjelaskan kalau mesin nano tersebut hanya menyimpan energi untuk sekali aktif setiap 24 jam. Terlebih lagi, jarak jangkauannya konon sangat terbatas, hanya dalam jarak dekat dalam jangkauan pandangan mata si pengguna. Tapi batasan itu hanya berlaku untuk pengguna biasa, dan Jin jelas bukan orang biasa. Nah, kalian tahu kan, petarung selevel dia bisa berteleportasi sejauh matanya memandang. Tanpa ragu sedetik pun, dia menghilang dan muncul tepat di jalur tembakan laser raksasa itu sebelum sempat menghantam istana.